Ini bisa dimulai sekarang, Pak Isan? Monggo Mas. Monggo Mas. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh peserta, kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya pada Recording in kesempatan pada progress. sore hari ini, yang mana kita melaksanakan pertemuan perdana pada program sharing terkait dengan beasiswa S2 dan juga S3 dalam dan juga luar negeri. Nah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan program ini dengan keadaan sehat walafiat walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Doanya selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat. Amin. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iksan yang mana nanti selaku pembimbing atau narasumber kita selama 7 pekan ke depan atau 7 pertemuan ke depan, yang mana akan membimbing kita terkait dengan program-program beasiswa yang akan beliau paparkan terkait dengan kiat-kiat bagaimana belajarnya beliau sehingga bisa mendapatkan award ataupun prestasi-prestasi yang sudah beliau dapatkan. Sedikit mungkin kita tahu bahwasanya sangat beruntung sekali jurusan kita Tadris Biologi bisa mempunyai dosen seperti Pak Isan yang mana beliau salah satu juga mungkin mahasiswa yang berprestasi yang dimiliki Indonesia pada saat ini. Nah, dengan adanya program ini nanti diharapkan kita sebagai mahasiswa Tadris Biologi nantinya, terutama mungkin yang sekarang bersemester akhir, semester 8 atau mungkin semester 6 yang mana nanti ketika lulus mungkin mempunyai suatu niat atau mungkin mempunyai suatu cita-cita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi baik di dalam ataupun di luar negeri, kita nanti mempunyai suatu bekal untuk melakukan atau mungkin mencari beasiswa yang ada di dalam atau mungkin di luar negeri seperti itu. Nah, tanpa mengurangi waktu mungkin langsung saja. Sebelum itu mungkin kepada teman-teman yang masih belum on cam mungkin bisa on cam agar forum ini bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa kurang suatu apapun. Langsung saja, biar mengefisienkan waktu, untuk itu waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Iksan. Terima kasih. Terima kasih Mas Puji atas pembukaannya. Sebelum saya mulai, apakah terdengar suara saya? Bisa. Dengar Pak. Ya, baik. Mungkin langsung saja saya share screen saya. Sebentar. Baik, sekarang apakah sudah terlihat slide saya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya. Sampun. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah disampaikan oleh yang telah diberikan oleh teman-teman dari himpunan mahasiswa program studi Tadris Biologi yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama. Jadi mungkin titik terpenting daripada acara kita sampai 7 pekan ke depan adalah kita sharing ya. Jadi dalam sharing ini sebenarnya sebisa mungkin saya akan menyampaikan materi tapi akan lebih banyak pada sharing. Cuman mungkin kalau seandainya, oleh karena itu saya harap untuk pekan depan supaya teman-teman kalau seandainya memang ada pertanyaan itu bisa disampaikan di grup WhatsApp sebelum kegiatan atau bahkan sebelum presentasi dari saya selesai. Jadi nanti kita akan banyak diskusi ketika mungkin setengah jam terakhir atau bahkan mungkin bisa lebih dari setengah jam terakhir. Kemudian yang kedua,
Ya, seandainya nanti memang ada pertanyaan yang tidak berkaitan dengan topik pada hari itu, maka nanti akan kita akhirkan, sehingga yang akan kita bahas pada topik pada hari itu, pada pertemuan hari ini atau pekan depan adalah topik yang berkaitan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan topik pada hari tersebut. Kemudian nanti seandainya ada pertanyaan di luar sesi, silakan teman-teman juga langsung tanya di grup, sehingga nanti jawaban dari saya akan bisa juga dilihat oleh teman-teman yang lain yang mungkin masih malu untuk bertanya di grup. Bisa juga teman-teman silakan tanya lewat Japri, cuman saya mohon izin untuk nanti menjawabnya juga lewat forum grup WhatsApp. Ya. Baik, mungkin itu saja dulu pendahuluan dari saya. Ya, sebelum itu saya ingin sedikit menunjukkan bagaimana kondisi, karena kita akan membahas tentang beasiswa luar negeri, maka pastinya beasiswa itu tidak melulu tentang keindahan, tapi untuk motivasi, maka saya izin untuk sedikit menunjukkan bagaimana gambaran kondisi lingkungan di luar negeri, yang mana yang bisa jadi dengan kondisi itu kita tidak bisa mendapatkannya di Indonesia. Kita di Indonesia sudah sangat maju, benar. Lebih-lebih untuk pendidikan kita unggul, karena pendidikan yang baik pastinya yang berkaitan langsung dengan kondisi setempat. Ya. Cuman sebagai pendidik kita tidak boleh menutup mata bahwa ada banyak hal di luar sana yang belum pernah kita lihat mungkin, yang sehingga kalau kita belajar tentang hal itu atau belajar di tempat itu, kita nanti akan balik sehingga bisa memberikan wawasan baru kepada mahasiswa kita ataupun pada siswa kita. Ya, sebentar. Tidak ada suaranya. Ya. Kapan nanti kita lanjut. Ya, jadi yang perlu teman-teman kita ketahui bersama bahwa sebagai student di kampus-kampus termasuk kampus Indonesia, kita itu seringkali akan diberi hak untuk mengeksplor atau untuk menggunakan hampir semua fasilitas yang ada di kampus yang bersangkutan, sehingga SPP atau uang yang kita bayarkan atau uang yang nanti akan dibayarkan oleh pihak pemberi beasiswa itu juga sudah include terhadap semua fasilitas yang ada di kampus itu. Yang mungkin nanti ada beberapa akses, beberapa fasilitas yang memang kita harus membayar lebih, tapi secara umum hampir semua fasilitas yang dimiliki oleh kampus itu juga bisa kita gunakan sebagai mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Ya. Saya percepat saja. Our mission is to provide world-class shared research facilities, training and service for the KAUST research community and our partners in Saudi Arabia and throughout the world. Let's take a journey to the core, the KAUST Core Laboratories. One of our most unique features is that we are strategically located at the heart of the university's academic campus. This allows us to serve as an integral component to the KAUST research ecosystem by facilitating access and collaboration for our users.
Ya mungkin sedikit untuk introduction. Jadi itulah perbedaan kondisi kita di Indonesia dengan di luar negeri sana. Jadi barusan video yang saya tampilkan itu video dari salah satu kampus yang terbaik untuk bidang sains dan teknologi yang ada di Arab Saudi ya. Jadi ini merupakan salah satu kampus yang pertumbuhannya sangat erat, sangat pesat. Dia sudah menjadi kampus terbaik di bidang sains dan teknologi di Saudi Arabia dan khususnya di Asia, di Timur Tengah. Padahal usianya masih kurang dari sekitar 20 tahun atau mungkin tidak sampai 30 tahun. Pastinya di bawah 50 tahun. Jadi ini merupakan kampus yang termuda dengan pertumbuhan yang sangat pesat, dan sebagai kita mahasiswa, calon mahasiswa S2 dan S3, termasuk kalau teman-teman nanti ketika masih S1 teman-teman ingin untuk summer school atau kuliah satu semester di sana, maka kampus ini pun juga membuka kesempatan bagi teman-teman untuk intern atau magang, untuk terlibat di sebuah proyek di sana selama 6 bulan dengan full biaya ditanggung oleh mereka, mulai dari biaya keberangkatan dan biaya apapun yang teman-teman perlukan untuk mencapai ke sana, hidup di sana, tinggal di sana, dan pulang lagi ke Indonesia, semua akan di cover oleh kampus ini. Jadi kampus ini merupakan kampus yang sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman bisa untuk bisa mendapatkan pengalaman lebih. Jadi saya ingatkan bahwa kampus ini terbuka bagi teman-teman masih S1 untuk melakukan magang ya. Jadi silakan teman-teman nanti bisa browsing proyek apa saja yang teman-teman sekiranya tertarik. Proyeknya banyak sekali, mulai dari lingkungan sampai dengan biologi molekuler, teman-teman bisa pilih, dan semuanya itu akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kampus ini ya. Sebelumnya karena saya lihat ini remaining meeting time-nya tinggal 1 menit, sepertinya ada kendala di setting meetingnya. Jadi sebentar lagi kita akan akhiri dan kita akan join ulang dengan link yang akan dibagikan oleh mas dari pihak himpunan mahasiswa prodi Tadris Biologi ya. Sembari kita mengisi waktu, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama seperti biasanya. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kelas saya, mungkin bisa mengikuti doa yang kita awali, kita baca di awal pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allama wa ta'lima wa tadhakkara wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya sami'u ya basir. Jadi mohon dimaklumi kalau nanti seandainya di tengah-tengah jalan kita padam sejenak. Baik. Kita tahu bahwa program kita akan berlangsung selama 7 pekan. Jadi pekan kali ini doa tadi sekaligus membuka acara kita, dan pekan depan insya Allah kita akan bertemu tentang dan membahas tentang komponen pembiayaan yang ditanggung oleh beasiswa. Dan hari ini kita akan belajar tentang atau diskusi tentang ya.
Mas Iqbal mungkin bisa minta tolong saya diizinkan untuk screen share. Terima kasih. Baik, Mbak. Sudah, Pak. Terima kasih, Mas. Jadi, ya, untuk mengawali pertemuan kita, saya ingin sedikit mengangkat tentang statement yang seringkali mungkin seringkali teman-teman dengar, bisa dalam hal beasiswa maupun dalam hal kekayaan. Ya. Jadi mungkin teman-teman bisa sering mendengar istilah seperti ini. Semua orang itu bisa kaya. Ya. Recording in Ya, progress. mohon maaf ya. Atau semua orang itu bisa mendapatkan beasiswa. Ya. Ucapan seperti ini seringkali dikumandangkan oleh teman-teman kita para motivator, ya. Tetapi saya pribadi tidak sepakat dengan statement ini, ya. Mengapa? Ya karena memang Allah memberikan kita kesempatan, Allah memberikan kita rezeki, tapi juga Allah memberikan kita kesempatan untuk berikhtiar untuk menyambut rezeki itu. Hal yang sama juga berlaku pada beasiswa, ya. Jadi kalau semua orang bisa mendapatkan beasiswa, maka tanpa ikhtiar pun atau dengan ikhtiar yang sederhana atau dengan ikhtiar yang sangat kecil, maka kita bisa mendapatkan beasiswa. Maka kalau dalam hal ini saya tidak setuju. Bagi saya, tidak semua orang bisa mendapatkan beasiswa. Loh, lantas bagaimana? Ya. Bagi saya meyakini bahwa hanya beberapa orang, termasuk beberapa di antara rekan-rekan sekalian nanti, akan bisa mendapatkan beasiswa kalau teman-teman memulai beberapa tahapan ini. Ya. Seperti hari ini, teman-teman sudah memenuhi kriteria yang pertama, yaitu rajin mencari informasi terbaru atau yang update, ya, mencari informasi yang terupdate, mencari informasi yang berkaitan dengan beasiswa yang terupdate. Karena kita tahu bahwa semua beasiswa, terutama beasiswa yang masih baru, nanti akan saya sebutkan beberapa contoh beasiswa yang relatif baru, itu hampir setiap periode itu mereka selalu mengubah kebijakannya. Sehingga hanya di antara kita saja yang rajin mencari informasi dan rajin beradaptasi dan juga termasuk rajin mengumpulkan informasi tadi, maka kita-kita inilah nantinya yang akan mendapatkan beasiswa tersebut. Sedangkan bagi teman-teman yang lain yang terlalu santai, yang tidak mau beradaptasi, maka bisa saya pastikan mereka termasuk golongan orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan beasiswa. Jadi ingat, beasiswa apapun itu, sekecil apapun itu, pasti perlu effort. Ini poin pertama yang perlu saya sampaikan. Ya, jadi oleh karena itu sejak detik ini, kalau memang teman-teman ingin mencari beasiswa, entah itu beasiswa S1 ataupun beasiswa S2 dan S3 atau summer school, kayak tadi sekolah di musim panas, maka mohon mulai detik ini teman-teman aktif untuk selalu mengumpulkan informasi yang terbaru terkait beasiswa yang teman-teman ingini. Ya, setiap mungkin teman-teman pasti nanti setelah mengikuti pertemuan kali ini, insya Allah teman-teman akan memiliki preferensi. Oke, saya ingin lanjut kuliah di Eropa misalkan, atau saya ingin lanjut kuliah di Amerika. Oh, saya ingin lanjut kuliah di Australia. Pasti setiap dari kita memiliki preferensi semacam itu. Oleh karena itu, sejak detik inilah harapannya teman-teman terus atau memulai untuk mengumpulkan informasi tentang beasiswa itu, sehingga nanti insya Allah tidak sampai lulus S1 teman-teman sudah bisa mendapatkan kepastian untuk lanjut S2 dengan beasiswa dari negara tertentu atau dari badan tertentu, ya. Jadi tidak perlu menunggu lulus S1 untuk melamar beasiswa. Beberapa beasiswa membuka peluang bagi teman-teman ketika semester 8 akhir sudah bisa mendapatkan sudah bisa melamar beasiswa tertentu, ya. Ya, mungkin Mbak Risma bisa di mute ya, atau mungkin admin bisa ya. Baik, yang kedua, teman-teman sudah mulai tertarik. Fakta bahwa teman-teman bergabung di acara kali ini, maka teman-teman pasti sudah tertarik dengan beasiswa luar negeri ataupun beasiswa dalam negeri. Karena mengapa kok tertarik? Satu hal yang ingin saya
saya sampaikan ke teman-teman bahwa Indonesia itu negara yang sangat kaya, ya. Karena negara kaya, maka sudah selayaknya kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu lagi kuliah dengan membayar dengan uang pribadi dari orang tua kita, ya. Oke lah, S1 sekarang masih seperti itu, tidak masalah, ya. Karena intinya mending terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi kalau ketika S1 seperti sekarang ini sudah membayar dengan biaya sendiri, maka harapan saya semoga nanti ketika S2 atau mungkin semester 8 atau mungkin semester 6 atau semester berikutnya, teman-teman tidak perlu lagi membayar menggunakan uang pribadi karena beasiswa yang disediakan oleh pemerintah kita sudah sangat banyak jumlahnya, ya. Jadi namun untuk mendapatkan beasiswa tadi perlu rencana yang sistematis. Mengapa? Karena seringkali beasiswa itu mulai dari teman-teman memulai proses pendaftaran sampai nanti teman-teman mendapatkan pengumuman bahwa teman-teman berhasil mendapatkan beasiswa, sampai nanti teman-teman memulai kuliah dengan beasiswa tersebut, itu biasanya memerlukan waktu yang beberapa bulan, yang sangat panjang, mulai dari beberapa bulan sampai beberapa, mungkin hampir 1 tahun, ya. Seperti dulu, saya ketika tahun 2014, saya mendapatkan beasiswa LPDP, tahun 2014 saya dapat pengumuman, ya. Dapat 2014 bulan Oktober kalau nggak salah atau September 2014, dan saya baru berangkat ke Jepang tahun 2015 bulan September lagi. Jadi kurang lebih waktu 1 tahun saya perlukan untuk proses awal hingga proses akhir. Dan itu berlaku umum pada hampir semua beasiswa, ya. Saya bisa jamin tidak ada beasiswa yang proses seleksinya itu kurang dari waktu 6 bulan, ya. Atau saya ralat. Mayoritas beasiswa itu biasanya prosesnya relatif panjang dalam hitungan bulan. Ada pengecualian beberapa beasiswa yang prosesnya sangat singkat, ya. Nanti akan saya sampaikan. Karena waktunya panjang, maka teman-teman perlu menyiapkan semuanya dengan rencana yang sistematis, ya. Oleh karena itu, detik ini karena teman-teman masih mempersiapkan beasiswanya, sekarang sudah mulai mengumpulkan informasi dan juga sedang proses untuk mempersiapkan beasiswa, maka harapan saya teman-teman sudah mulai menyusun rencana yang sistematis, khususnya seperti ini. Untuk beasiswa luar negeri, teman-teman nanti pastinya diminta untuk memiliki paspor, ya. Maka kalau teman-teman sudah mau atau sudah punya cita-cita untuk ke luar negeri, meskipun tidak rencana dalam waktu dekat, setahun ini, 2 tahun ini belum ada rencana ke luar negeri, tapi tidak ada salahnya teman-teman sudah mulai membuat paspor. Toh harganya tidak terlalu mahal daripada buat membeli paket data yang mungkin tidak terlalu penting, atau daripada membelikan hal-hal yang tidak penting buat mungkin buat pacarnya kalau ada yang memiliki pacar. Akan lebih bagus kalau uangnya itu disisihkan terlebih dahulu untuk membuat paspor. Karena bisa jadi mendadak kita akan dapat kesempatan dan mendadak kita harus berangkat. Jangan sampai kesempatan yang mendadak seperti itu gagal hanya gara-gara kita tidak memiliki paspor. Itu poin pertama. Kemudian akte kelahiran. Akte kelahiran itu penting. Beberapa beasiswa akan meminta akte kelahiran teman-teman, kopiannya, tapi kopian yang sudah diubah menjadi bahasa Inggris. Atau mungkin kalau teman-teman nanti tanya, ada namanya kutipan kedua dari akte kelahiran. Biasanya sudah ada 2 bahasa, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Biasanya itu diperlukan, ya. Jadi mungkin sejak jauh hari hal-hal semacam itu sudah bisa teman-teman kumpulkan. Dan itu semuanya memerlukan rencana yang sistematis, ya. Kemudian rencana sistematis tidak akan bisa berhasil kalau teman-teman tidak eksekusi rencana itu dengan progresif, ya. Jadi proses atau persiapan teman-teman itu boleh perlahan, boleh bulan ini, bulan ini saya berencana untuk membuat rencana lamaran, kemudian bulan depan tidak membuat sama sekali, 2 bulan lagi baru akan dilanjutkan lagi, terus bulan ketiga stop lagi, baru bulan keempat nanti dilanjutkan lagi. Itu tidak masalah, yang penting progresif, yang penting selalu punya progres, ya. Meskipun lambat tidak masalah, yang penting selalu punya progres, ya. Itu yang poin ketiga. Jadi kalau ingin mendapatkan beasiswa, maka harus mencari informasi yang rajin, kemudian membuat rencana yang sistematis terkait, saya mau lulus tahun 2027. Berarti 2028 adalah waktu terakhir bagi saya untuk dapat beasiswa. Jangan sampai nganggur terlalu lama, ya. Itu termasuk rencana yang sistematis. Atau tahun 2027 saya 2027 saya lulus, 2027 sampai 2028 saya akan bekerja dulu, baru kemudian 2028
2028 sampai 2029 saya pastikan saya harus sudah berangkat dengan beasiswa tertentu, entah itu dalam negeri maupun ke luar negeri. Itu semuanya akan bisa teman-teman capai kalau teman-teman bisa atau mulai sekarang membuat rencana sistematis sesuai dengan kemampuan teman-teman sendiri. Yang ketiga, progresif tadi, selalu buat rencana, eksekusi dengan baik, eksekusi dengan pelan-pelan, tapi harus selalu progresif. Kemudian yang terpenting juga, usahakan nanti teman-teman memilih pembimbing S1 skripsi, itu adalah pembimbing yang teman-teman nilai bisa mendukung karir teman-teman ke depan. Karena sampai kapanpun nanti, teman-teman nanti ngelamar S2, teman-teman butuh rekomendasi dari dosen pembimbing teman-teman. Teman-teman nanti ngelamar S3 dengan beasiswa, entah itu dalam negeri maupun luar negeri, teman-teman butuh surat rekomendasi dari dosen pembimbing skripsi teman-teman. Oleh karena itu, meskipun nanti sudah lulus, usahakan untuk senantiasa menjaga komunikasi dengan dosen pembimbing. Baik, tidak perlu dosen pembimbing juga. Beberapa beasiswa, contoh beasiswa LPDP, itu juga nanti bisa teman-teman bisa menggunakan surat rekomendasi dari tokoh-tokoh agama. Ya, misalkan teman-teman lulusan pesantren, maka bisa jadi surat rekomendasi yang teman-teman gunakan nanti bisa berasal dari Pak Kiai di mana teman-teman belajar di pesantren. Atau teman-teman punya tokoh masyarakat yang teman-teman akrabi, maka teman-teman juga bisa gunakan rekomendasi dari tokoh yang bersangkutan. Tapi ingat, tidak semua beasiswa mau menerima rekomendasi dari tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh agama. Tapi LPDP mau menerima dari itu semuanya, ya. Tapi secara umum, terutama beasiswa luar negeri, itu mereka biasanya minta surat rekomendasi itu dari dosen pembimbing skripsi. Jadi itulah betapa pentingnya sosok dosen pembimbing skripsi teman-teman nantinya, karena mereka tidak saja membimbing teman-teman untuk menyelesaikan skripsi, tapi juga untuk menentukan karir teman-teman di masa depan, ya. Yang terakhir, setelah itu semua teman-teman lakukan, maka tinggal kita berdoa dan juga bertawakal kepada Allah, maka insya Allah apa yang telah teman-teman perjuangkan nanti di kemudian hari maka akan menghasilkan beasiswa. Jadi poin pertama, tidak semua orang bisa mendapatkan beasiswa, hanya kita-kita yang mau mencari informasi, yang mau membuat rencana yang sistematis, yang mau membuat progres yang progresif, dan juga mau menjalin komunikasi silaturahim dengan dosen-dosen kita terus meskipun nanti sudah lulus, dan sampai nanti tinggal kita berikhtiar kepada Allah. Sedikit gambaran, ketika saya lulus S1 dulu, saya pernah mencoba melamar beasiswa 3 tahun, 3 kali beasiswa, tanpa menggunakan rekomendasi dari dosen. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah saya gagal dalam 3 tahun pertama. Alhamdulillah ketika saat itu saya masih mengajar, jadi meskipun saya gagal mendapatkan beasiswa, tapi saya masih mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang lain. Tapi kesalahan fatal yang saya lakukan ketika saat itu adalah saya tidak menggunakan rekomendasi sedikit pun dari dosen pembimbing saya. Mengapa? Karena memang beasiswa itu, yaitu beasiswa di Australia, tidak mensyaratkan, tidak mewajibkan kita untuk menggunakan rekomendasi dari dosen pembimbing. Jadi saya waktu itu mungkin ada sedikit rasa sombong, ya. Sombong sehingga oke, toh saya sudah memenuhi semua syaratnya, jadi insya Allah saya akan lulus karena semuanya sudah memenuhi kriteria. Tapi ternyata tinggal satu syarat itu saja tadi, saya tidak bisa lolos dalam waktu tidak hanya 1 tahun, ya, tapi dalam waktu 3 tahun, ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, betapa pentingnya teman-teman untuk mengingat 5 poin ini, karena dengan 5 poin ini maka insya Allah saya akan jamin teman-teman bisa mendapatkan beasiswa tidak lama sejak teman-teman lulus dari S1 nanti, atau mungkin bahkan sebelum lulus, ya. Ya. Kemudian ini yang mungkin juga perlu saya tekankan di momen kita. Ini yang selalu saya lihat di banyak presentasi tentang beasiswa. Jadi teman-teman juga perlu pahami bersama, atau kita juga perlu ingat bersama bahwa beasiswa itu, atau beasiswa ke luar negeri ataupun beasiswa dalam negeri, itu sebenarnya tidak berbeda dengan pencapaian yang teman-teman dapatkan di bidang lain. Contoh yang saya tahu, seperti misalkan Mas Puji sebagai ketua himpunan, ya, ketua HMPS Tadris Bio, maka menjadi ketua HMPS itu pun juga merupakan sebuah pencapaian. Untuk mencapai itu pasti Mas Puji juga melakukan banyak hal yang tidak kelihatan oleh khalayak umum, ya. Tetapi yang khalayak umum lihat dari luar itu hanya seperti oke, Mas Puji dengan gampang bisa mendapatkan posisi sebagai ketua himpunan, ya karena gampang. Kalau saya mau, maka saya pun akan bisa menjadi seperti Mas Puji. Itu yang seringkali dipikirkan oleh kita-kita,
Yang mana sebenarnya kita dengan berpikir seperti itu, kita secara nggak langsung menjadi pecundang. Ya. Jadi mohon pikiran seperti itu tidak dibiasakan, karena pikiran seperti itu merupakan penghambat utama daripada perkembangan diri kita. Ya. Sama halnya seperti kita seperti ini. Kita sholat di masjid. Kemudian kita memilih untuk sholat di shaf yang belakang. Tapi setiap kali kita lihat ada orang yang baru datang dan dia kemudian langsung masuk ke depan shaf yang terdepan, kadang-kadang kita batin. Allah, kalau saya mau, saya tinggal maju ke depan dan saya bisa menjadi orang seperti orang itu, sholat di depan shaf. Tapi karena saya nggak mau sombong, jadi saya memilih untuk tetap duduk di belakang, kemudian untuk mempersiapkan sholat berjamaah dari posisi belakang. Ya. Dengan alasan saya takut sombong sehingga saya memilih duduk seperti itu. Tapi tanpa sadar kita juga sebenarnya merasa sombong. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita tuh bisa seperti orang itu, tapi karena kita nggak mau, sehingga kita memilih jalan seperti ini. Hal itulah juga termasuk tanda-tanda kesombongan yang juga sangat mematikan kita. Oleh karena itu, jangan biasakan hal-hal yang semacam itu. Hal yang sama juga, misalkan contoh lain, Mas Iqbal sebagai juara pencak silat ya Mas ya. Maka jangan dari luar kita pun dengan kadang-kadang kita akan berpikir bahwa alah, pencak silat toh gampang, kalau saya mau, saya bisa seperti Mas Iqbal. Kita lupa bahwa di balik kesuksesan yang dicapai oleh banyak orang, seperti misalkan Mas Iqbal atau Mas Puji ataupun banyak orang lain di luar sana, mereka itu rajin berlatih. Berlatihnya mereka bisa jadi mereka cedera. Atau bisa jadi ketika dia berbicara di depan umum, dia berlatih, dia dicemooh orang. Atau bahkan bisa jadi ketika kita berlatih untuk ngomong di depan umum, kita terserang anxiety, kita terserang kepanikan yang luar biasa. Semua itu nggak akan bisa diketahui oleh orang-orang di luar sana. Tapi karena kita berusaha semampu kita untuk bertahan, kita gagal, kita coba lagi. Kita gagal, kita bercoba lagi. Kita latihan, mungkin kita perlu keluarkan biaya. Ya, kita sacrifice, kita keluar biaya. Atau bahkan kita mungkin keluar waktu yang tidak kita ketahui berapa jumlah waktu yang kita lakukan untuk berdiri di depan cermin, kita berlatih berbicara. Semua itu nggak akan bisa dilihat oleh orang lain di luar sana. Tapi kita yang merasakan, kitalah yang tahu bagaimana sulitnya untuk mencapai hal itu. Bagi kita yang mungkin dari keluarga yang tidak mampu, kita untuk bisa kuliah saja itu sangat sulit sekali. Tapi bagi mereka yang kaya, bisa jadi mereka pun juga sulit untuk kuliah, karena bisa jadi mereka tidak mendapatkan izin dari orang tua mereka yang kaya. Karena mungkin orang tua mereka yakin bahwa oke, tidak usah kuliah, mending langsung kerja saja. Jadi semua orang punya struggle-nya masing-masing, semua orang punya perjuangannya masing-masing, semua orang punya masalahnya masing-masing, termasuk dalam konteks kita belajar mencari beasiswa, itu pun juga banyak sekali masalahnya. Jadi teman-teman kalau memang niat untuk mencari beasiswa di kemudian hari, baik itu beasiswa S1 atau misalkan beasiswa PPA yang kemarin sempat diumumkan di grup Tadris Biologi, itu pun semuanya memiliki banyak pengorbanan yang teman-teman kalau mau mendapatkan beasiswa itu wajib untuk berkorban apapun itu nantinya. Disiplin mutlak, harus disiplin. Seringkali banyak orang yang sudah mempersiapkan selama 1 tahun penuh mempersiapkan, tapi karena sampai deadline belum selesai, nggak kuat untuk bergadang di akhir malam, ya akhirnya tahun itu lewat, tidak sampai mendapatkan beasiswa gara-gara tidak submit lamarannya. Ya itu semuanya merupakan kendala yang akan kita hadapi atau teman-teman hadapi nanti ketika teman-teman sedang mengejar beasiswa. Dan fenomena ini disebut sebagai the iceberg illusions, yaitu adalah kita seolah-olah kalau ada gunung es di lautan, kita hanya lihat puncaknya saja, yaitu puncak kesuksesan. Tapi seringkali kita tidak melupakan bahwa di bawah permukaan laut itu ada bagian gunung yang juga sangat besar atau bahkan lebih besar daripada bagian gunung yang ada di permukaan laut. Ya, itulah memang hal-hal yang teman-teman harus atau yang harus selalu kita ingat bahwa tidak ada yang mudah di dunia ini. Apapun itu yang kelihatannya mudah, percayalah pasti ada kendalanya, pasti ada masalahnya dan pasti butuh pengorbanan. Ya ini sama ya. Ya mungkin seperti ini. Jadi kita analogikan kesuksesan itu adalah yang dicapai oleh beliau ini, maka orang lain di luar sana akan dengan mudah menganggap itu bahwa hal itu dicapai dengan mudah, tapi faktanya kita telah melalui berbagai macam kendala. Hal yang sama pun juga akan kita hadapi ketika kita berusaha untuk mendapatkan beasiswa luar negeri. Karena bayangkan ya, beasiswa luar negeri itu kan seperti kerja ya. Jadi teman-teman itu kalau nanti bekerja, teman-teman itu nanti akan bekerja mulai pagi sampai sore mungkin, kemudian nanti di akhir bulan akan dapat gaji. Tapi teman-teman harus bekerja. Tapi kalau beasiswa pendidikan,
teman-teman itu mulai dari pagi, Recording stopped. mulai dari pagi sampai sore mungkin teman-teman harus belajar. Yang mana bagi saya pribadi, belajar jauh lebih menyenangkan daripada bekerja, ya. Dan ditambah lagi teman-teman, belajarnya tidak perlu membayar. Plus justru teman-teman akan dibayar, ya, dengan beasiswa itu tadi, ya. Bahkan bukan saja teman-teman dibayar untuk hidup, teman-teman pun juga nanti bisa dibayar untuk teman-teman bisa jalan-jalan untuk konferensi, teman-teman nanti bisa dibayar untuk membeli buku, teman-teman nanti bisa dibayar untuk biaya penelitian. Semua itu bisa teman-teman dapatkan. Recording in progress. Ya, teman-teman itu semua itu bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman sudah resmi menyandang Recording status, stopped. ya, menyandang status sebagai penerima beasiswa. Ya, mungkin tidak perlu direkam Mas, karena saya sudah merekam screen-nya, jadi nanti bisa share di YouTube sehingga teman-teman bisa melihat, ya. Baik, itu sedikit permulaan, ya. Kemudian motivasi juga. Teman-teman pasti kayak tadi saya sampaikan bahwa motivasi teman-teman itu bisa jadi saya ingin dapat beasiswa karena saya berniat untuk meringankan beban orang tua saya yang sejak pagi sampai malam beliau bekerja, kemudian uang yang beliau dapatkan saya gunakan untuk belajar. Detik ini saya masih seperti itu. Tapi saya berdoa ya Allah dan saya akan berjuang supaya semester depan tidak lagi saya menggunakan uang dari orang tua saya. Jadi biarkan orang tua saya menabung dengan uang itu mungkin untuk biaya haji, atau mungkin biarkan uang orang tua saya digunakan oleh beliau-beliau itu untuk memperbaiki rumah yang masih bocor. Jadi niatkan semacam itu semuanya supaya teman-teman dimudahkan niatnya, ya. Jadi kalau niat itu akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah kalau niat itu kita kaitkan ke banyak orang. Mungkin ada di antara kita yang niat, ya Allah saya niat ke luar negeri supaya saya dapat pengalaman pribadi. Tapi ada sebagian yang lain berniat, ya Allah saya ingin niat ke luar negeri supaya tadi saya bisa belajar dengan baik. Yang kedua, supaya saya bisa menyebarkan agama Islam di sana seandainya bisa. Kemudian, ya Allah semoga saya bisa ke luar negeri supaya saya bisa mengirimi sisa uang saya ke rumah sehingga orang tua saya bisa makan lebih enak, supaya orang tua tidak perlu lagi kerja capek-capek, supaya orang tua saya tidak perlu lagi kebocoran ketika hujan. Maka niatkan semacam itu semuanya, maka insya Allah rezekinya beliau-beliau itu tadi, orang tua kita, saudara kita, akan dititipkan oleh Allah ke kita, bisa jadi melalui format beasiswa tadi, ya. Jadi seperti itu. Ada juga motivasi lain. Seperti saya, motivasinya adalah saya ingin sebanyak mungkin bisa berjalan-jalan di luar negeri, ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, ya. Sejauh ini, alhamdulillah saya masih sudah dapat kesempatan untuk menginjakkan kaki di 16 negara. Kita lihat masih banyak sekali buminya Allah yang belum dipijak. Tapi ini merupakan salah satu dari sekian banyak niat yang saya miliki dengan mendapatkan beasiswa dari luar negeri. Ini hanya sebagian kecil. Yang terlahir, bisa jadi teman-teman juga ingin haji, ya. Kita masih sangat hangat di pandangan kita bahwa haji itu kemarin jumlahnya, kuotanya sudah sangat banyak. Tapi kalau teman-teman mungkin ada di antara kalian yang sudah daftar haji, alhamdulillah saya kemarin daftar haji tahun 2020 akhir. Tapi kalau teman-teman tahu kapan saya berangkat, jadi saya berangkat adalah sekitar tahun 2052, ya. Jadi kalau saya normal nanti, saya baru bisa berangkat ke tanah Mekah untuk haji tahun 2052, atau kurang lebih sekitar 29 tahun lagi, ya. Bisa teman-teman bayangkan betapa lamanya proses kita untuk menunggu haji, sehingga kalau kita bisa dapat jalan atau kita bisa menemukan solusi bisa haji lebih cepat, maka jawaban saya adalah carilah beasiswa ke negeri manapun, ya, di luar negeri sana, terutama ke negeri yang minoritas Islam. Contoh, teman-teman seandainya nanti lulus S1, teman-teman berangkat ke Jepang. Percayalah, sampai ketika kemarin saya di Jepang, kuota haji dari Jepang resmi, yang legal, yang resmi, itu tidak pernah penuh setiap tahunnya. Di Indonesia, kuotanya sudah penuh sampai 2052 bagi saya. Ingat, saya daftar tahun 2020, sudah penuh sampai tahun 2052.
Berarti butuh waktu butuh waktu 32 tahun total sejak daftar sampai berangkat haji, insya Allah. Kalaupun itu tidak sampai mundur. Tapi kalau teman-teman nanti dapat beasiswa ke Jepang misalkan, atau ke Australia, atau ke Inggris, atau kemanapun yang minoritas Islam, maka kuota haji di sana untuk 1 tahun itu tidak akan pernah penuh. Ya misalkan ada kuota 1 pesawat terbang besar, 1 Boeing yang ukurannya mungkin ratusan orang. Dalam waktu 1 tahun tidak akan penuh. Sehingga teman-teman kalau daftar di tahun itu, maka tahun itu pun juga bisa langsung berangkat. Dan alhamdulillah teman-teman saya banyak yang berangkat seperti itu. Tapi dan alhamdulillah saya belum berkesempatan karena kebetulan saya masih ada tanggungan pribadi, jadi uangnya masih harus dibutuhkan untuk hal yang lain. Tapi kalau teman-teman misalkan tidak ada tanggungan pribadi apapun itu, misalkan keluarga tidak ada punya hutang atau diri sendiri tidak ada yang punya hutang, maka teman-teman nanti berangkat ke Jepang. Tahun pertama studi dan tabung, tahun kedua tinggal berangkat untuk haji. Ya, jadi kalau teman-teman ada di sini yang hadir di sini ingin berangkat haji tidak sampai 30 tahun lagi, ingin haji mungkin 5 tahun lagi atau 4 tahun lagi, maka mendapatkan beasiswa ke luar negeri itu merupakan salah satu cara yang bisa teman-teman ikhtiarkan. Atau teman-teman juga misalkan kuliah biologi kayak tadi di kampus yang saya sampaikan di awal, kampus KAUS, maka selama teman-teman nanti studi di sana, teman-teman pun juga bisa mendapatkan kesempatan untuk haji minimal 1 kali, ya, karena haji tidak bisa tiap tahun. Karena harus antri, meskipun kita berangkat dari Saudi pun kita juga harus antri. Tapi intinya apa? Ada banyak sekali kesempatan yang bisa, ada banyak sekali motivasi yang bisa teman-teman bisa teman-teman bungkus, ya, bisa teman-teman olah dengan saya ingin ke luar negeri dengan beasiswa untuk menyenangkan orang tua, untuk haji, untuk memenuhi kewajiban yang rukun Islam yang kelima, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu motivasi teman-teman untuk beasiswa ke luar negeri nanti. Jadi ada banyak jalan ke Roma, jangan hanya terpaku pada satu hal saja. Ya. Kemudian kita langsung masuk ke acara inti. Ada agak lama pembukaannya, ya. Baik, jadi secara umum beasiswa itu ada beberapa jenis, ya. Mungkin yang pertama yaitu beasiswa prestasi akademik. Maka beasiswa kategori ini menuntut teman-teman untuk memiliki nilai akademik yang baik. Yang misalkan IPK kalau bisa teman-teman usahakan di atas 3,5. Meskipun ada banyak beasiswa yang dengan IPK 3 itu cukup. Atau bahkan ada beasiswa lain yang misalkan beasiswa ke Australia, ya. Beasiswa Australia itu yang biasanya dibuka nanti di awal tahun. Itu cukup dengan IPK 2,75. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang masih ada yang memiliki IPK 2,75, cukup pertahankan, ya. Kalau bisa tingkatkan sampai 3,5 atau sampai 3, karena dengan meningkatkan IPK, maka teman-teman juga meningkatkan potensi atau peluang untuk bisa dapat beasiswa. Ingat, beasiswa itu tiap tahun kuotanya terbatas. Misalkan beasiswa Australia namanya Australian Award, ya, beasiswa AAS, Pak. Australian Awards apa ya? Saya lupa, pokoknya AAS. Setiap tahun ada kuotanya, anggap 200 per tahun. Maka dari 200 itu, kalau teman-teman daftar dengan IPK 2,75, sedangkan yang 199 yang lain daftar dengan IPK 3, maka teman-teman sudah kalah 1 poin, ya. Meskipun nanti teman-teman bisa menambal, ya, dengan misalkan teman-teman punya banyak pengalaman di organisasi, punya banyak pengalaman di olimpiade, punya banyak pengalaman di hal yang lain, itu bisa teman-teman kompensasi kekalahan teman-teman dalam hal IPK tadi. Intinya, kalau beasiswa prestasi akademik pastinya menuntut teman-teman memiliki karir akademik yang baik. Oleh karena itu, kalau bagi teman-teman yang masih semester 2, sekarang 3, 4, 5, atau bahkan 6, atau bahkan sudah lulus, tidak perlu khawatir karena ada banyak sekali beasiswa yang bisa cocok dengan profil akademik teman-teman. Intinya adalah tetap berusaha. Jadi silakan teman-teman nanti yang memiliki IPK kurang bagus, misalkan IPK-nya 3 atau 2,75, bisa diskusi dengan saya. Insya Allah tidak perlu khawatir. Ada banyak beasiswa yang bisa teman-teman lamar tetap. Misalkan beasiswa ke Hungaria, ya. Pak, Hungaria nggak terkenal. Saya ingin yang negara yang terkenal. Tidak masalah. Ingat, Eropa itu berbeda dengan Indonesia. Eropa itu berbeda dengan Jepang. Eropa berbeda dengan Korea. Eropa itu
antara negara satu dengan negara yang lain itu berbatasan. Saya sering berangkat dari rumah, tidur di base, bangun-bangun sudah ada di Belanda. Ya, jadi saya tinggal di Jerman itu di Bonn, kota Bonn. Kota Bonn itu mantan ibu kota Jerman Barat. Jadi sebelum Jerman itu bersatu, ibu kota Jerman Barat itu Bonn, sedangkan Jerman Timur itu Berlin. Ya, jadi ketika bersatu, Berlin menjadi ibu kotanya. Saya tinggal di Bonn, kebetulan Bonn itu tinggalnya berbatasan dengan berdekatan dengan Belanda. Jadi beberapa kali saya tidur ketika naik bus, bangun-bangun sudah ada di Belanda. Jadi seperti teman-teman tidur naik bus dari Tulungagung, ketiduran, kemudian tiba-tiba bangun sudah ada di Blitar ataupun sudah ada di Malang. Lah Blitar atau Malangnya tadi itu sudah negara lain. Itu di Eropa. Jadi meskipun teman-teman nanti kuliah di Hungaria, tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman nanti akhir bulan atau akhir pekan, teman-teman tinggal naik kendaraan umum, kemudian teman-teman sudah akan ada berada di negara lain di bumi Eropa. Itulah kelebihannya kalau kuliah di bumi Eropa. Ya, sedangkan kalau teman-teman kuliah di Jepang, ya teman-teman ya silakan eksplor Jepang, karena Jepang kan juga banyak kota-kota yang bagus. Ada Osaka, ada Kyoto, ada Tokyo, ada Kyushu. Ada banyak kota yang perlu dieksplor. Tapi kalau teman-teman termotivasi untuk oke, saya ingin kuliah di tempat yang memudahkan saya untuk menginjakkan kaki ke banyak negara yang berbeda, maka kuliah di Eropa juga merupakan jawaban yang tepat. Di Eropa juga ada beasiswa S2. Nanti teman-teman saya tunjukkan juga beasiswa yang membuat teman-teman itu bisa kuliah lebih dari satu kampus. Ya, namanya beasiswa Erasmus Mundus. Nanti akan saya sampaikan di belakang. Jadi dengan beasiswa itu teman-teman bisa semester pertama kuliah di Portugal, misalkan. Semester kedua teman-teman pindah ke Jerman. Semester ketiga teman-teman nanti pindah ke Italia. Semester keempat teman-teman pindah lagi ke Portugal lagi untuk skripsi, untuk tesis. Itu ada program semacam itu di Eropa. Ya. Jadi silakan teman-teman nanti mulai petakan. Kira-kira nanti saya ingin kemana ya. Tapi memang secara mayoritas beasiswa-beasiswa yang ada di dalam negeri kita di Indonesia maupun di luar negeri sana, baik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia maupun diberikan oleh pemerintah negara setempat, itu kebanyakan merupakan beasiswa prestasi akademik ya. Jadi selama teman-teman bisa pastikan atau bisa jamin atau bisa jaga pencapaian akademiknya ya tadi IPK, atau sering-sering ikut konferensi internasional, sering-sering bikin karya tulis ya. Jadi silakan teman-teman, insya Allah dengan seperti itu teman-teman akan bisa mendapatkan beasiswa yang pertama ini, beasiswa yang sangat banyak ya. Mungkin Mas Iqbal juga waktunya tinggal 5 menit ya. Ini tinggal 6 menit, jadi mungkin nanti bisa dipersiapkan linknya atau mungkin kita bisa gunakan link yang sama Mas ya. Karena saya lihat di sini remaining time-nya tinggal 5 menit ya. Saya mohon izin minum dulu. Kalau ada pertanyaan nanti silakan bisa disampaikan di grup. Insya Allah pekan depan bisa menggunakan akun kami. Jadi dengan akun kami insya Allah nanti bisa tidak terputus-putus. Hari ini tadi saya tidak mempersiapkan karena saya pikir cukup dengan akun Zoom dari himpunan. Baik, lanjut. Kemudian ada juga beberapa beasiswa yang masuk kategori yaitu beasiswa berbasis kebutuhan finansial. Jadi ini bagi kita yang mungkin dari keluarga yang kurang mampu atau dari keluarga dengan penghasilan orang tua yang mungkin menengah ke bawah, maka kita bisa apply untuk beasiswa yang kategori yang kedua. Ya. Yang paling menarik, ya jadi teman-teman nanti kalau dengar kata-kata beasiswa, tolong pastikan apakah beasiswa yang teman-teman tertarik itu termasuk beasiswa yang penuh atau yang full scholarship. Ya, apakah itu termasuk beasiswa yang full atau penuh atau full scholarship atau fully funded ya, yang mungkin teman-teman sudah familiar dengan istilah ini. Maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman dapat beasiswa ini, maka teman-teman sudah tinggal bawa badan ya. Karena apa? Karena mulai dari biaya bulanan teman-teman, uang sakunya teman-teman, kemudian nanti uang SPP buat kuliahnya, kemudian uang transportnya, uang asuransi kesehatannya, apapun itu sudah dijamin, sehingga teman-teman tidak lagi perlu khawatir sedikit pun terkait biaya. Teman-teman hanya perlu khawatir kalau teman-teman nanti nggak bisa lulus tepat waktu. Ya. Kalau teman-teman nggak bisa lulus tepat waktu, misalkan kalau beasiswa S2 itu biasanya ngasih uang itu selama 2 tahun. Kalau teman-teman lulus 2 tahun, teman-teman akan punya banyak tabungan. Dan teman-teman nggak usah khawatir untuk perpanjang semester.
Tapi kalau teman-teman nanti terpaksa, naudzubillah min dzalik, insya Allah nggak ada yang seperti itu. Kalau teman-teman ternyata sampai molor 1 semester misalkan, maka mau nggak mau teman-teman harus pakai uang tabungannya sendiri, karena nggak akan ada beasiswa yang mau menanggung lebihan, ya, terutama untuk S2. Tapi kalau untuk S3, beasiswa S3, biasanya beasiswa S3 itu akan ngasih waktu minimal 3 tahun, maksimal sampai 5 tahun. Ya, jadi tergantung pada level manakah teman-teman nanti mendapatkan beasiswanya. Kalau S3 dan full atau beasiswa penuh, maka teman-teman nggak perlu khawatir dengan uang sedikit pun, mulai dari 3 tahun sampai 5 tahun. Ya. Tapi kalau master, beasiswa S2, seringkali mereka strict, ketat. Nggak boleh ada molor. Kalau molor, biaya tanggung sendiri. Beruntung kalau teman-teman nanti kuliah S2 di Jerman misalkan. Di Jerman itu SPP-nya murah. Karena di Jerman itu kalau sedikit gambaran saya, SPP kemarin itu biayanya adalah sekitar 300 euro. Ya, SPP 1 semester, 6 bulan. Berarti itu sekitar, kurang lebih sekitar, berapa? 6 juta atau 7 jutaan. Mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Tapi 1 semester itu 6 juta atau 7 juta, itu sangat murah. Mengapa? Karena dengan teman-teman membayar SPP seperti itu, teman-teman nanti juga mendapatkan tiket kendaraan, yang dengan tiket itu, teman-teman bisa pergi ke seluruh provinsi dengan gratis. Atau nanti di akhir tahun, di musim panas, maaf, seperti sekarang ini, summer period, summer vacation, musim liburan summer, tiket yang sama tadi, SPP teman-teman tadi, bisa teman-teman gunakan untuk keliling Jerman secara gratis. Hanya dengan 6 juta, teman-teman sudah bayar SPP, teman-teman sudah mendapatkan tiket untuk keliling Jerman secara utuh. Ya, jadi Jerman murah memang, karena memang pemerintahnya memberikan subsidi yang sangat besar. Loh Pak, 6 juta kan masih mahal Pak kalau dengan hitungan Indonesia. Iya, itu kalau kita pakai hitungan Indonesia. Tapi kalau teman-teman gunakan hitungan Jerman, kan nanti teman-teman kuliah dulu di Jerman 2 tahun misalkan, atau 3 tahun misalkan. Di tahun terakhir teman-teman nggak dapat perpanjangan, maka teman-teman bisa menggunakan uang tabungannya. Jangan khawatir, kalau teman-teman itu pintar mengolah uang, saya pastikan teman-teman sudah bisa pulang bawa gelar, pulang bawa ilmu, plus pulang membawa sedikit sisa tabungan, ya mungkin beberapa puluh juta. Ya, itulah salah satu kelebihan mengapa kok kita perlu kuliah, belajar tanpa henti, tapi juga jangan sampai menggunakan uang pribadi. Ya, namanya uang, kita dapat uang dari beberapa lembaga ataupun juga dari pemerintah Indonesia, maka selayaknya juga kita harus berkontribusi terhadap negara. Ya, pertemuan kita kali ini kan pertemuan kita kan gratis. Ini juga merupakan salah satu wujud daripada pengabdian saya sebagai salah satu awardee LPDP, sebagai salah satu penerima beasiswa LPDP, supaya saya bisa menyebarkan informasi sehingga nanti di antara teman-teman sekalian ada juga yang lanjut dengan beasiswa LPDP, dan nanti terus seperti itu. Teman-teman gantian yang mendidik atau gantian yang men-sharing kepada adik tingkatnya, supaya nanti dari mereka ada yang dapat beasiswa juga, dan seterusnya. Ya, jadi jangan sampai terputus di sini. Jadi sampai kapanpun usahakan teman-teman selalu sharing dengan beasiswanya, karena jangan sampai kita itu kuliah dengan biaya sendiri. S1 oke, nggak masalah, tapi S2, S3 jangan pernah kuliah dengan uang pribadi. Lebih-lebih jika itu uang dari orang tua kita, karena walau bagaimanapun orang tua kita itu juga sudah waktunya untuk istirahat di rumah, karena mereka sudah mulai kecil. Maaf. Ya, baik. Ternyata waktunya sudah jam setengah 5 ya. Terlalu singkat. Insya Allah nanti akan kita buka
program berikutnya ya. Jadi jangan khawatir. Insya Allah sampai tiap semester nanti kita akan selenggarakan acara yang sama. Jadi kalau teman-teman tertarik nanti kita bisa tetap pantau progres bagaimana teman-teman mempersiapkan beasiswanya ya. Nanti kalau memang juga diperlukan program lain, misalkan teman-teman ingin benar-benar mempersiapkan, jadi kita bisa membuat program yang memang lebih bukan lagi sharing, tapi kita bikin program yang benar-benar lebih strict. Jadi antar pekan satu dengan pekan yang berikutnya teman-teman bisa kumpulkan tugas. Misalkan teman-teman hari ini tugasnya membuat paspor atau membuat lamaran, itu juga nanti akan kita pertimbangkan untuk bahas di kemudian hari. Karena waktunya sudah sangat mepet, saya percepat ya. Jadi mungkin saya percepat. Saya langsung saja. Contoh beasiswa akademik yang insya Allah teman-teman sudah sangat familiar dengan beasiswa ini ya. Jadi ada beasiswa PPA yang ini teman-teman bisa ambil sekarang. Insya Allah di UIN 1 pun juga ada. Jadi teman-teman jangan sampai miss dengan beasiswa ini, jangan sampai lewatkan. Oke lah, teman-teman sudah cukup banyak uang saku ya. Anggap seperti itu. Teman-teman sudah punya banyak uang saku, tapi ingat, untuk dapat beasiswa ke luar negeri, teman-teman itu nanti perlu tes bahasa Inggris ya. Dan biaya tes bahasa Inggris itu yang namanya IBT TOEFL, itu biaya per satu kali tes itu adalah sekitar 3 jutaan. Mungkin saya lupa, tapi harganya jutaan. Sekali tes 3 juta. Kalau teman-teman nanti gagal dapat skor yang pas atau terlalu rendah, maka teman-teman nanti harus latihan lagi dan keluarkan lagi 3 juta. Sehingga untuk dapat beasiswa ke luar negeri itu, bukan hanya dalam luar negeri, dalam negeri pun, kayak misalkan beasiswa LPDP, beasiswa Indonesia Bangkit, beasiswa Indonesia Maju, atau beasiswa pendidikan Indonesia, itu mutlak memerlukan sertifikat bahasa Inggris ya. Teman-teman di UIN 1 sekarang, itu kan kemarin ada pengumuman yang kalau nggak salah namanya TOEP atau TOAP. Itu tidak bisa digunakan untuk melamar beasiswa. Itu hanya bisa digunakan untuk teman-teman lulus dari UIN 1. Tapi untuk melamar beasiswa, teman-teman harus mendapatkan sertifikat dari sertifikat bahasa Inggris yang lain. Contohnya tadi, IBT TOEFL itu harganya sekali tes 3 juta. Gagal, tes lagi, 3 juta lagi. Gagal, tes lagi, 3 juta lagi. Atau tes yang lain, namanya IELTS. Ya, harganya kurang lebih sama, 3 juta atau bahkan mungkin 4 juta. Gagal, 4 juta lagi. Gagal, 4 juta lagi. Intinya apa? Bahwa teman-teman butuh tabungan untuk mempersiapkan kuliah ke luar negeri ya. Nanti insya Allah akan saya bahas di pertemuan berikutnya terkait biaya apa saja yang diperlukan untuk mempersiapkan. Lah, kalau memang teman-teman termasuk mahasiswa atau mahasiswi yang berkecukupan uang sakunya, mbok yo jangan minta uang lebih dari orang tua kita untuk tes-tes tadi. Mbok yo kita itu berjuang untuk dapat beasiswa PPA di UIN 1. Jadi misalkan teman-teman semester 4, usahakan semester 5 dapat beasiswa PPA. Dan uang lebihan dari beasiswa tadi tabung, sehingga nanti ketika teman-teman lulus S1, teman-teman sudah punya cukup uang untuk tes IELTS atau tes TOEFL atau tes yang lain ya. Jadi tidak atau jangan sampai minta dari orang tua kita ya. Jadi itulah cara yang paling baik. Jadi kita atau mungkin oke Pak, IPK saya kebetulan jelek Pak sekarang Pak. Saya masih semester 4, saya berjuang untuk mengangkat IPK saya supaya dapat 2,75. Jadi saya nggak bisa dapat beasiswa PPA. Lantas bagaimana Pak? Nggak masalah. Silakan kerja sampingan. Sambil kuliah, sambil kerja sampingan, sehingga nanti dari uang sampingan inilah teman-teman bisa gunakan untuk biaya-biaya tes yang memang diperlukan untuk beasiswa ke luar negeri. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut terkait beasiswa PPA. Intinya beasiswa PPA ini ada yang lewat jalur akademik, jadi butuh IPK teman-teman baik, tapi juga ada yang menggunakan jalur lain. Ya, misalkan ada teman-teman yang tergabung di Ormawa atau himpunan atau BEM atau apapun itu, teman-teman juga bisa gunakan poin itu untuk melamar beasiswa ini ya. Jadi saran saya, jangan sampai lepas beasiswa ini ya. Usahakan kalau tahun ini nggak dapat, tahun depan harus dapat. Kalau tahun depan nggak dapat, usahakan 2 tahun lagi harus dapat. Atau kalau nggak dapat sampai semester 1, sampai S1 selesai, jangan khawatir, teman-teman bisa mulai merintis untuk bikin usaha sampingan atau teman-teman bisa kerja sampingan. Dengan sampingan itu teman-teman bisa kumpulkan uang untuk nanti tes bahasa Inggris. Tapi tetap sambil nunggu uang,
Yang terpenting, uang itu nggak penting, karena yang terpenting adalah teman-teman belajar bahasa dengan baik, karena bahasa itu nggak bisa dipelajari dalam waktu yang singkat ya. Pak, saya lupa nanti nggak mau keluar negeri Pak, saya tetap mau kuliah S2 itu di dalam negeri. Jangan salah, kuliah di dalam negeri pun sekarang itu memerlukan sertifikat TOEFL dengan nilai tertentu. Jadi poinnya adalah jangan menutup diri dari tes bahasa Inggris atau tes bahasa asing, bahasa Arab misalkan kalau teman-teman nanti ingin ke negara Arab. Intinya kuliah lanjut mutlak memerlukan sertifikat bahasa Inggris yang mana biayanya mahal. Jadi mohon dipersiapkan sejak saat ini. Kemudian yang kedua, selain tadi jalur akademik, ada juga beasiswa itu yang yang tidak menuntut nilai teman-teman itu baik banget tidak. Misalkan Pak, IPK saya terbatas, tapi saya dari keluarga yang tidak mampu, ya maka ada beberapa beasiswa yang memang diberikan untuk kita ya. Pak, orang tua saya tidak memiliki penghasilan yang cukup, adik saya banyak, sehingga saya nggak mungkin bisa ngelamar beasiswa akademik, saya nggak mungkin, tapi saya bisa melamar beasiswa untuk atau yang berbasis kebutuhan finansial. Di luar negeri pun ada seperti ini, tapi jumlahnya relatif sangat sedikit. Jadi kalau memang teman-teman ingin lebih mudah atau teman-teman ingin lebih banyak pilihan ya, keluar negerinya atau kuliah lanjutnya, meskipun kita berasal dari keluarga yang tidak mampu, tapi usahakan untuk selalu menjaga akademiknya tetap bagus. Karena dengan akademik yang bagus, teman-teman bisa melamar beasiswa akademik dan juga teman-teman bisa melamar beasiswa yang berbasis kebutuhan finansial. Ya, beruntung malahan kalau kita dari keluarga, saya sendiri dari keluarga yang kurang mampu sebenarnya. Jadi beruntungnya saya adalah saya bisa melamar beasiswa yang berbasis kebutuhan finansial, ditambah saya juga bisa melamar dari beasiswa akademik ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin memiliki profil yang sama dengan saya, jadi jangan pesimis, justru jadikan itu sebagai semangat lebih bahwa teman-teman pasti bisa dapat beasiswa selama teman-teman mau berusaha. Monggo kalau ada pertanyaan, saya lihat di grup belum ada pertanyaan. Ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita mulai di mungkin saya 5 menit lagi ya. Bisa mulai kalau ada yang bertanya. Nah, ini yang paling menarik. Jadi tadi di luar negeri atau di dalam negeri jumlah beasiswa akademik itu lebih banyak daripada jumlah yang berbasis kebutuhan finansial. Nih. Jadi jangan heran, meskipun kaya, teman-teman tetap bisa mendapatkan beasiswa akademik. Kalau teman-teman tahu beasiswa LPDP ya, beasiswa LPDP itu sekarang beasiswa yang paling menarik atau paling bergengsi di Indonesia. Itu banyak sekali orang-orang yang kaya juga dapat beasiswa ini. Contoh kalau teman-teman tahu beberapa artis ya, kalau nggak salah Maudy Ayunda itu dapat beasiswa ini, Tasya Kamila itu juga dapat beasiswa LPDP ke Inggris. Kemudian Gita Gutawa itu juga dapat beasiswa ini ke Inggris juga. Jadi mereka meskipun sudah kaya, meskipun mereka artis, tapi mereka tetap bisa dapat kesempatan untuk dapat beasiswa ini. Karena apa? Karena mereka bisa menjaga akademik mereka. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu Ruang Guru ya. Ruang Guru itu foundernya atau CEO-nya itu dapat beasiswa ke MIT, Amerika Serikat, juga dengan beasiswa LPDP. Jadi dia sudah kaya, dia bos startup besar, tapi tetap dia berhak dapat beasiswa LPDP ke salah satu kampus terbaik di dunia yaitu MIT. Bahkan istrinya foundernya LPDP, dia pun juga dapat beasiswa LPDP di kampus yang sama, ya kurang lebih sama atau enggak Harvard saya lupa. Itu jadi beasiswa akademik diperuntukkan bagi siapa-siapa yang akademiknya bagus, meskipun dia kaya, meskipun dia miskin, meskipun dia yang sedang. Jadi terbuka bagi semuanya. Loh Pak, kan nggak adil, kan bagaimana mungkin orang kaya tetap dapat beasiswa? Ya karena memang beasiswa itu diperuntukkan untuk mereka-mereka yang akademiknya bagus. Terlepas backgroundnya mereka bagaimana, yang penting beasiswa ini untuk mereka-mereka yang punya akademik bagus. Sehingga kalau teman-teman ingin dapat beasiswa yang penuh, yang ditanggung semuanya, mulai biaya pesawat dan semuanya, kayak saya kemarin waktu di Jepang, dari mulai pesawat terbang dari Malang ke Jakarta ditanggung LPDP, dari Jakarta ke Tokyo ditanggung LPDP. Kemudian sampai di sana
saya diberi uang kurang lebih sekitar 34 juta untuk sewa rumah pertama. Jadi sewa rumah ditanggung LPDP. Kemudian waktu itu karena saya dapat masuk ke kampus namanya University of Tokyo, kampus yang terbaik di Jepang, dapat lagi uang 50 juta. Hanya gara-gara berhasil masuk ke kampus terbaik di dunia, ya, di Jepang waktu itu. Jadi kalau teman-teman memang punya cita-cita untuk, oke, saya mau kuliah lanjut, saya mau pulang jadi dosen, atau mau jadi guru, dan saya juga mau pulang dari sana, saya sudah haji. Kemudian selama dan sebelumnya saya juga mau memiliki tabungan, sehingga nanti saya bisa bangunkan rumah. Itu semuanya bisa teman-teman capai kalau teman-teman nanti dapat kuliah atau dapat beasiswa lanjutan. Ya, jadi semangat ya, jangan jangan pantang menyerah. Gagal nggak masalah, saya gagal 3 kali nggak masalah. Yang percobaan keempat berhasil. Jadi saya 3 kali nyoba ke Australia, gagal karena tanpa rekomendasi. Pertama kali saya kemudian nyoba, yang keempatnya saya nyoba langsung ke Jepang, alhamdulillah langsung lolos. Kemudian lulus dari Jepang, saya langsung nyoba yang pertama kali lagi ke Jerman, juga langsung lolos. Intinya jangan terpaku pada satu negara saja, karena beda negara beda syarat, sehingga ya terbuka. Pak, saya ingin ke Australia banget. Oke, usahakan ke Australia. Tapi kalau nanti seandainya mentok, coba ke Eropa, coba ke Amerika, coba ke lainnya. Jadi terbuka peluangnya. Jadi kalau beasiswa penuh, berarti tadi beasiswa yang menanggung mulai dari berangkat dari rumah sampean sampai nanti lulus pulang lagi ke rumah, semuanya ditanggung oleh beasiswa penuh. Jadi teman-teman, saya sangat rekomendasikan cari beasiswa penuh. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada beasiswa yang sebagian. Ya, kayak tadi LPDP itu termasuk beasiswa penuh. Beasiswa BPI itu termasuk beasiswa penuh. Beasiswa unggulan termasuk beasiswa penuh. Kemudian beasiswa Indonesia Bangkit di UIN ada penuh. Semuanya beasiswa penuh. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan beasiswa ini. Ya. Kalau PPA tadi kan tidak. Beasiswa PPA yang tadi yang awal saya sebutkan itu beasiswa parsial. Yaitu beasiswa yang hanya menanggung sebagian. Dia hanya memberikan teman-teman per bulan uang sebesar Rp400.000 untuk uang saku teman-teman. Tapi biaya untuk sewa kos, biaya untuk makan, biaya SPP dan semuanya teman-teman harus bayar sendiri. Tapi kalau beasiswa penuh, teman-teman sudah nggak perlu khawatir dengan uang sama sekali. Fokus belajar, fokus berkarya, fokus berorganisasi tanpa perlu berpikir tentang finansial selama studi berlangsung. Saya skip, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini yang poin. Belum ada pertanyaan. Ya. Sambil kalau mau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya, karena waktu kita sudah mulai mepet. Jadi ini merupakan salah satu overview dari beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia yang sifatnya penuh ya. Jadi teman-teman beruntung di zaman ini ada banyak sekali opsi. Di zaman saya hanya ada 2 opsi, yaitu beasiswa unggulan. Yang pertama ini dan beasiswa LPDP saja. Tapi detik ini, per hari ini, teman-teman sudah memiliki banyak pilihan dari beasiswa unggulan untuk S2, S3, LPDP untuk S2, S3 dalam dan luar negeri, beasiswa pendidikan Indonesia untuk S2, S3 dalam dan luar negeri, beasiswa Indonesia Maju untuk S1. Kalau misalkan teman-teman punya adik, bisa ya menggunakan beasiswa ini. Kemudian beasiswa Bangkit untuk teman-teman kalau juga ingin S2, S3 dalam dan juga luar negeri ya. Jadi kalau untuk UIN, insya Allah yang terakhir ini bagus ya, beasiswa Indonesia Bangkit, karena memang diutamakan dari mereka-mereka yang punya background dari lulusan kampus-kampus yang di bawah naungan Kemenak ya. Ini semuanya, apalagi ini yang terakhir, beasiswa ini sangat saya rekomendasikan bagi teman-teman yang tidak mau kuliah lama-lama. Normalnya kuliah itu S2 itu 2 tahun. Ya, dalam dan luar negeri itu 2 tahun. Hanya satu negara, mungkin ada negara lain yang mungkin, tapi saya kurang tahu, hanya ada satu negara yang S2-nya 1 tahun. Mana itu? Inggris. Australia juga ya. Beberapa di Australia itu ada yang kuliah S2-nya 1 tahun. Tapi Inggris kebanyakan S2-nya 1 tahun. Ya. Jepang 2 tahun. Jerman 2 tahun. Di banyak negara yang lain 2 tahun. Kemudian nanti S3-nya itu 3 tahun sampai 7 tahun. Ya, di Amerika itu S3-nya 7 tahun ya. Karena di Amerika itu nggak ada S2. Di Amerika itu kalau teman-teman lulus S1 kemudian mau lanjut di Amerika langsung, teman-teman butuh waktu sekitar 5 tahun sampai 7 tahun ya. Sehingga oleh karena itu, kalau di Amerika
Kenapa kok bagus-bagus lulusannya? Ya karena tadi prosesnya memang lama. Apalagi kalau ada orang yang sudah kuliah S2 di Eropa misalkan, kemudian S3-nya lanjut di Amerika, itu juga pastinya akan lebih teruji. Banyak teman-teman dari pendidikan biologi yang kuliahnya ke Amerika karena memang di sana itu banyak sekali program yang yang bersesuaian dengan pendidikan biologi. Ya, ada pertanyaan? Bentar Mas ya, habis ini saya jawab. Moga yang lain bisa mulai disampaikan di grup untuk pertanyaannya. Ya, intinya silakan teman-teman kalau memang nanti mau fokus ke tadris biologi, ada banyak opsi. Saya punya kenalan dosen biologi yang lulus yang S2, S3 di Amerika. Ada juga dosen pendidikan biologi, guru yang juga kemarin dapat program untuk beasiswa non degree ke Amerika. Jadi jangan jangan pesimis. Kalau nanti teman-teman ingin lanjut pendidikan biologi ataupun lanjut biologi, semua pasti ada jalannya. Tinggal teman-teman mau milih di negara yang mana. Ya. Nah, tapi kalau di PMDSU ini, teman-teman hanya butuh waktu 4 tahun sudah bisa dapat gelar doktor. Ya. Di PMDSU ini adalah pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Jadi teman-teman nanti kalau lulus kuliah S1 langsung ngelamar PMDSU ini, maka teman-teman nanti akan dikasih beasiswa mulai dari S2 sampai S3 langsung. Jadi tahun pertama kuliah S2, tahun ketiga langsung tahun pertama kuliah S2, nanti di akhir tahun tahun pertama kuliah S2, di akhir tahun nanti akan ada ujian sedikit. Nanti kemudian kalau teman-teman lulus, langsung lanjut didanai S3. Jadi 4 tahun teman-teman sudah lulus doktoral. Jadi kalau teman-teman anggap teman-teman lulus S1 umur 22 tahun. Maka umur 26 tahun teman-teman sudah menjadi doktor dan teman-teman bisa daftar ke kampus manapun sebagai dosen ataupun teman-teman juga bisa daftar ke sekolah manapun untuk jadi guru biologi ataupun bahkan menjadi kepala sekolah. Ya, jadi silakan teman-teman pikirkan mana yang teman-teman ingin kendaki. Kalau PMDSU 4 tahun sudah jadi doktor. Kalau beasiswa unggulan 2 tahun S2, mungkin nanti 3 tahun S3-nya, jadi 5 tahun sampai 7 tahun baru dapat doktor. LPDP 5 tahun sampai 7 tahun dapat doktor. Dan yang lainnya juga seperti itu. Tapi kalau untuk yang PMDSU ini cukup hanya 4 tahun teman-teman sudah bisa mendapatkan gelar doktor. Ya, sayangnya beasiswa PMDSU ini hanya ada di Indonesia. Ya, jadi kalau teman-teman nanti memilih di Indonesia, ya nggak masalah beasiswa ini, maka teman-teman cocok buat teman-teman. Tapi jangan khawatir, nanti teman-teman bisa magang di negara lain selama proses ini berlangsung. Jadi dalam waktu 4 tahun tadi, teman-teman bisa mengisi waktu untuk magang di negara lain yang juga didanai oleh beasiswa PMDSU itu. Ya, jadi seperti itu. Ada banyak opsi beasiswanya. Insya Allah nanti di program berikutnya, di program setelah 7 pekan ini berlangsung, nanti kita akan bahas satu persatu setiap weekend untuk membahas tentang beasiswa ini secara lengkap. Ya. Pekan depan juga kita akan bahas biaya beasiswa ini menanggung apa saja sih selama studinya teman-teman nanti. Ya. Kemudian ini nanti bisa kurang lebih syaratnya hampir semua beasiswa itu syaratnya sama, IPK. Kemudian nanti teman-teman perlu ijazah perlu di bahasa Inggriskan, transkrip perlu di bahasa Inggriskan, kemudian nanti paspor pastinya wajib, dan teman-teman nanti perlu sertifikat bahasa. Itu kurang lebih semua beasiswa dari negara manapun nggak akan lepas dari dokumen-dokumen itu tadi. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas dokumen apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara untuk membuatnya. Ya. Lanjut LPDP. Ya, LPDP juga hampir sama. Ini beasiswa yang saya dapatkan ketika saya ke Jepang kemarin. Ya, jadi kurang lebih setahun dia akan dibuka 2 kali. Jadi kalau teman-teman nanti lulus semester ganjil, teman-teman bisa langsung ngelamar untuk periode genapnya. Atau kalau teman-teman lulus dari UIN 1 semester genap, teman-teman bisa melamar LPDP di semester ganjilnya. Jadi jangan khawatir, setiap tahun minimal buka 2 kali. Ya. Kurang lebih prosesnya semacam ini. Ya. Jadi pastinya teman-teman harus daftar dulu. Teman-teman kumpulkan berkasnya, kemudian nanti teman-teman akan diseleksi berkasnya. Kalau teman-teman sudah memenuhi semua berkasnya, teman-teman akan lulus tahapan pertama. Lulus tahapan pertama yaitu seleksi administrasi, teman-teman nanti akan diuji. Ya, namanya diuji, jadi tes pakai komputer gitu, pengetahuan umum. Ya, jadi kalau teman-teman ingat matematika dasar, matematika yang dulu pernah diujikan ketika ujian SMA, ujian SMP, itu nanti akan ditanyakan lagi di sini. Ya. Tapi kalau teman-teman, Pak, saya jelek sekali matematika saya, Pak. Pak, saya nggak bisa, saya kalau tes lagi, saya pasti nggak akan diterima LPDP, Pak.
Jangan khawatir, teman-teman bisa melewati tahapan ini, tahapan bakat skolastik ini, kalau teman-teman sudah daftar di kampus luar negeri dulu. Ya, contoh teman-teman daftar di Australia. Kemudian karena teman-teman IPK-nya bagus, karena teman-teman sudah punya sertifikat bahasa Inggris yang bagus juga, maka teman-teman bisa daftar ke kampus itu di Australia misalkan, dan teman-teman dapat namanya LOA, Letter of Acceptance. Jadi teman-teman sudah bahwa kampus itu sudah menerima Anda sebagai murid, maka dengan surat itu tadi, hanya selembar, hanya dengan LOA tadi, teman-teman bisa skip tahapan yang seleksi bakat skolastik tadi. Jadi setelah teman-teman lolos administrasi, teman-teman langsung akan di skip dan langsung seleksi substansi, yaitu seleksi interview. Ya, jadi nanti teman-teman akan ditanya, mengapa kok kamu daftar beasiswa, mengapa kamu ingin ke luar negeri, mengapa kamu ingin lanjut, itu semuanya akan bisa teman-teman lewati kalau teman-teman sudah dapat namanya LOE tadi. Pekan depan akan kita bahas apa itu LOE dengan lebih gamblang. Kurang lebih sama, setelah interview tinggal tunggu waktu pengumuman, maka setelah pengumuman teman-teman nanti akan diundang ke Jakarta. Nah, di sana nanti akan ada namanya PK, yaitu persiapan keberangkatan. Di Jakarta nanti teman-teman akan berkumpul dengan semua penerima beasiswa yang sama dari semua pelosok Indonesia. Di sana akan selama 1 minggu, nanti akan diospek di sana, akan diberi banyak materi. Kebetulan dulu waktu saya selama 1 minggu di sana, saya bertemu dengan banyak menteri, dengan banyak pejabat Indonesia yang mereka secara silih berganti memberikan materi supaya kita siap berangkat ke luar negeri atau siap untuk lanjut studi dalam negeri dan siap untuk berkontribusi bagi pembangunan di Indonesia. Ini LPDP, syaratnya sama, beasiswa LPDP sama, kemudian juga ada ini namanya beasiswa LPDP tapi khusus untuk kampus-kampus terbaik dunia yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau teman-teman nanti keterima beasiswa LPDP, nggak usah khawatir biaya pendaftaran di kampusnya, nggak usah khawatir biaya SPP, nggak usah khawatir tunjangan buku. Setiap tahun teman-teman dapat uang buku 10 juta, ya, nggak usah khawatir. Jadi teman-teman akan bisa belajar dengan sangat tenang karena buku teman-teman bisa beli dengan nyaman. Kemudian kalau teman-teman nanti ketika penelitian, Pak, saya mau meneliti tentang bagaimana efek metode pembelajaran biologi ini di daerah Ponorogo misalkan atau daerah Tulungagung, maka teman-teman juga bisa mengajukan dana ke LPDP untuk penelitian. Kalau di-approve, teman-teman bisa dapat dana 50 juta maksimal untuk S2, atau kalau untuk S3 kalau nggak salah 100 juta. Ya, jadi teman-teman bisa kuliah di Australia, tapi untuk tesisnya pulang ke Indonesia lagi untuk ngambil data, kemudian nanti untuk balik lagi ke Australia dengan tinggal untuk ujian terakhir saja. Itu juga boleh. Kayak saya kemarin, teman saya ada yang kuliah di Jerman. Di Jerman tuh di kampus Bonn. Kampus Bonn itu merupakan kampus yang terbaik kalau teman-teman ingin belajar tentang Indonesia. Ya, jadi kita belajar Indonesia tapi di Jerman. Jadi kalau teman-teman ingin kuliah, Pak, saya ingin kuliah di Jerman, saya ingin ganti bidang biologi tapi spesifik biologi yang berkaitan sama SDGs, ya. Maka teman-teman bisa ke Bonn dengan beasiswa LPDP pun juga bisa, dan dia ngambil datanya pun di Indonesia. Jadi dia sering pulang ke Indonesia dengan uang saku LPDP insya Allah cukup. Kemudian nanti di akhir kuliahnya tinggal defense di Bonn sana, ya. Jadi dana penelitian ditanggung LPDP asalkan di-approve. Seminar, saya dulu waktu di Jepang kuliah dengan LPDP, pulang ke Indonesia karena saya kangen dengan keluarga, sehingga saya ingin datang konferensi di Indonesia. Jadi saya ke Jepang, saya tinggal di Jepang karena sangke inginnya pulang ke Indonesia, maka saya putuskan, saya harus datang konferensi internasional di Indonesia supaya saya bisa presentasi, tapi supaya saya juga bisa dapat biaya gratis untuk terbang dari Jepang ke Indonesia. Maka saya pun juga mengajukan dana seminar internasional, ya. Jadi saya ke Bandung dari Jepang. Atau Pak, kan saya kuliah S2-nya di Indonesia, sehingga saya pingin seminarnya di luar negeri, bisa juga, ya. Jadi teman-teman misalkan kuliah di Bogor, misalkan S2 di Bogor, tapi teman-teman ingin seminar di Jepang, teman-teman juga bisa gunakan dana yang dari ini, ya. Jadi LPDP banyak sekali biaya, jadi yang bisa teman-teman klaim, sehingga teman-teman nggak usah khawatir jika ingin menghadiri konferensi ke luar negeri maupun sebaliknya dalam negeri. Tapi ini terbatas, kalau nggak salah satu periode itu hanya 1 kali seminar internasional. Publikasi, kalau teman-teman ingin publish di jurnal,
maka teman-teman pun juga bisa dapat dana kalau nggak salah 15 juta atau berapa, saya lupa detailnya. Insya Allah nanti akan saya tanggung ya. Kemudian Pak, saya tuh nggak mau kuliah Pak, karena kalau kuliah saya akan nggak bisa menikah. Jangan khawatir, ternyata LPDP pun juga sama. LPDP itu tidak saja memberikan biaya bagi teman-teman untuk studinya, mereka pun juga bisa memberikan uang hidup untuk pasangannya teman-teman. Tapi sayangnya ini hanya berlaku untuk S3. Tapi alhamdulillah dulu ketika saya S2 di Jepang, saya menikah, 1 minggu kemudian kami berdua, saya dan istri saya berangkat ke Jepang bersama-sama, karena waktu itu masih diperbolehkan ya. Jadi intinya silakan teman-teman nanti selalu update, selalu cek apakah ada perubahan kebijakan atau tidak. Sebagai contoh, zaman dulu saya masih diperbolehkan untuk melamar beasiswa S2 meskipun saya sudah S2 ya. Dulu masih diperbolehkan, tapi kalau sekarang sudah tidak diperbolehkan ya. Jadi selalu berubah kebijakan dari pemberi beasiswa itu sendiri ya. Kemudian ini ada kampus terbaik dunia, 25 kampus terbaik di dunia. Jadi kalau teman-teman nanti bisa kuliah di sini ya, coba saja. Maka nanti teman-teman akan dapat insentif tambahan. Misalkan kalau dalam kasus saya dulu di nomor 25 di Tokyo, maka itu pun kita dapat insentif tambahan. Dalam kasus saya 50 juta totalnya. Jadi lumayan cukup untuk biaya tambahan kita, termasuk biaya untuk bisa kita kirimkan ke orang tua kita. Baik, karena materinya masih banyak, nanti insya Allah akan saya tambahkan lagi di pertemuan berikutnya. Sekarang saya akan bahas mulai soal pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Saya mulai dari Mas Irhas, ya. BTW Mas Irhas ini yang dapat konferensi internasional dari IOT ya, IAA, International Youth Association. Selamat buat Mas Irhas. Kemudian ya, apakah bisa kalau mau keluar negeri atau mau kuliah lanjut ke luar negeri, apakah yang harus dilakukan terlebih dahulu? Apakah tentukan kampusnya dulu ataukah beasiswanya dulu? Kalau saya pribadi, ini pengalaman saya pribadi, saya lebih condong pilih negaranya dulu. Ya. Karena bisa saya pastikan di setiap negara maju itu ada beasiswanya. Atau paling gampang, kalau di negara itu nggak ada beasiswa dari pemerintah setempat, maka teman-teman bisa berangkat ke negara itu dengan beasiswa LPDP. Ya, jadi kita punya beasiswa LPDP yang tadi saya sebutkan, kita punya beasiswa BPI, kita punya beasiswa Indonesia Bangkit. Semua beasiswa itu bisa teman-teman gunakan untuk studi di negara manapun, selama memang tujuan teman-teman itu bagus. Contoh, kalau teman-teman yakin bahwa kuliah pendidikan biologi di Jepang itu bagus, misalkan karena Jepang itu kan di sana sangat berkembang metode lesson study, ya, jadi metode pembelajaran di kelas yang mereka sangat berkembang. Sehingga kalau teman-teman ingin S2 tentang pendidikan biologi fokus pada topik lesson study, maka teman-teman putuskan, saya ke Jepang. Setelah putuskan ke Jepang, mulai cari, kira-kira nanti saya mau gabung dengan profesor siapa. Berarti cari profesor yang paling ahli di bidang lesson study. Jadi setelah tadi menentukan Jepangnya dulu, kedua tentukan profesornya dulu, ketiga siap-siap melamar beasiswa LPDP atau beasiswa yang lain tadi. Ya. Karena LPDP dan beasiswa yang lain dari pemerintah Indonesia bisa digunakan di berbagai negara. Tapi kalau Pak, saya nggak mau beasiswa LPDP, kan beasiswa LPDP itu kan harus pulang lagi ke Indonesia. Saya ingin menetap di luar negeri, maka teman-teman bisa fokus dengan beasiswa luar negerinya. Saya tunjukkan dulu beasiswa dari luar negeri. Jadi beberapa beasiswa luar negeri itu tidak mewajibkan teman-teman untuk pulang lagi ke Indonesia. Contoh, kalau teman-teman ingin ke Amerika Serikat, berarti teman-teman bisa, saya mau lanjut kuliah pendidikan biologi di Amerika Serikat. Mulai cari-cari di kampus mana yang ada prodi pendidikan biologi yang baik. Saya tentukan saya mau kuliah di luar negeri di daerah namanya Texas. Nah, tinggal teman-teman pilih beasiswanya. Ada namanya beasiswa Fulbright. Dengan beasiswa ini teman-teman bisa belajar di Amerika Serikat pendidikan biologi dengan beasiswa Fulbright. Tapi meskipun beasiswa ini diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat, beasiswa ini tetap mengharuskan teman-teman untuk pulang ke Indonesia setelah lulusnya. Ya, jadi ini beasiswa asing tapi wajib untuk pulang. Atau Pak, saya ingin ke Jerman. Maka kalau teman-teman ke Jerman,
Misalkan di Jerman itu ada pendidikan biologi, teman-teman mau ke sana, maka teman-teman bisa melamar beasiswa DAT ya. Pekan depan akan saya bahas tentang dokumen apa yang diperlukan untuk DAT ya. Jadi cuman DAT juga sama, kalau nggak salah DAT itu juga menuntut untuk pulang ke Indonesia setelah lulusnya ya. Ini beasiswa yang kemarin saya dapatkan di Jerman ya. Bedanya ini bukan diberikan oleh pemerintah Jerman, tapi ini diberikan oleh Uni Eropa. Jadi kumpulan beberapa negara di Jerman. Di Eropa. Ya. Beasiswa ini tidak menuntut untuk balik ke Indonesia setelah lulus. Jadi kalau teman-teman nanti tertarik bisa melamar beasiswa ini ya. Dan juga beasiswa ini merupakan beasiswa informasi saja. Ini beasiswa dengan nominal beasiswa yang terbanyak di dunia setahu saya. Ya, jadi kalau teman-teman nanti tertarik untuk lanjut dengan beasiswa ini, silakan. Kembali ke pertanyaannya Mas Irhas, ada banyak pilihan, nanti bisa dilihat sendiri ya. Seperti ini Ajinomoto, ini juga kalau teman-teman ingin ke Jepang, teman-teman bisa melamar dengan Ajinomoto, jadi perusahaan. Kebetulan di websitenya ada foto saya ya. Jadi saya baru tahu hari ini juga, tadi ketika saya mempersiapkan, saya nggak menyangka ada beasiswa ada foto saya di websitenya Ajinomoto. Karena memang ada beberapa orang di foto ini yang mereka merupakan penerima beasiswa Ajinomoto, seperti yang di pojok ini. Yang di pojok pakai jaket hitam, dia penerima beasiswa Ajinomoto pada tahun itu. Dan juga ada yang mbak yang warna biru, dia penerima beasiswa Ajinomoto pada saat itu ya. Jadi banyak sekali beasiswa yang bisa teman-teman peroleh kalau teman-teman sudah memutuskan, oke, saya mau ke Jepang, oke, saya mau ke Australia, saya mau ke negara manapun di dunia ini. Kalau mentok, Pak, ternyata di negara itu nggak ada beasiswa pemerintah setempat, lagi-lagi tadi beasiswa LPDP atau beasiswa dari pemerintah kita juga siap untuk mendukung teman-teman ya. Pak, saya suka sama drama Korea, saya mau kuliah ke Korea, nggak masalah. Pemerintah mereka pun juga menyediakan beasiswa untuk kita. Teman-teman juga bisa untuk melamar beasiswa itu. Kalau Pak ternyata di kampus itu tidak bisa menggunakan beasiswa dari Korea, jangan khawatir, teman-teman lagi-lagi bisa menggunakan beasiswa dari pemerintah Indonesia kita. Selama teman-teman pinter meyakinkan pemerintah kita bahwa, Pak, tolong danai saya kuliah ke Korea, karena di kota Seoul itu ada bidang seperti ini, pendidikan biologinya baik sekali, sehingga bla 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 bla. Sampai nanti mereka yakin, kalau mereka yakin, maka teman-teman juga nggak perlu khawatir, maka LPDP pun akan mendukung teman-teman selama studi di Korea. Inggris, bedanya kalau beasiswa ini harus ada pengalaman kerja. Jadi kalau teman-teman fresh graduate, lulus S1 langsung melamar ini, tidak bisa ya. Kalau teman-teman kerja dulu selama 2 tahun, baru bisa melamar beasiswa ini. Jadi insya Allah sudah jelas ya. Jadi kalau mana yang dulu, kalau saya pribadi dulu, negara dulu, karena saya mau tinggal di negara yang saya sukai dulu. Saya mau ke Australia dulu. Tapi ketika nanti di Australia saya nggak berhasil, baru saya memilih untuk ke Jepang. Dulu saya sama sekali nggak suka sama Jepang. Yang suka Jepang malah istri saya. Ya. Saya sama sekali nggak suka Jepang. Saya asal saya ngelamar sembarangan. Keterima di kampus Tokyo, baru saya berusaha untuk menumbuhkan rasa suka saya sama kampusnya. Saya mulai mencari film-film Jepang yang menceritakan tentang kampus itu. Kebetulan karena di Jepang itu ada film yang sangat bagus tentang kampus yang saya tuju. Jadi setelah saya keterima, saya baru mulai nonton filmnya, semata-mata hanya untuk membangunkan rasa suka saya terhadap kampus itu ya. Jadi ada banyak cara. Tapi dibalik juga nggak masalah Mas Irhas. Dibalik cari beasiswanya dulu, baru kampusnya, dibalik juga nggak masalah. Ada ya. Jadi insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang beasiswa yang itu tadi, apakah kampusnya dulu ataukah negaranya dulu ya. Lanjut ke Mas Ahmad Puji. Ya. Bagaimana beasiswa Kemenak? Ya, ini sedikit pengalaman saya karena saya pernah mendapatkan beasiswa dari Kemendikbud ya. Beasiswa unggulan ketika S2 di UM dan juga beasiswa LPDP dari Kemenkeu. Jadi LPDP itu kan dari Kemenkeu ya. Meskipun keduanya sama-sama dari pemerintah Indonesia, tapi saya bisa bilang bahwa dalam hal kesejahteraan kita sebagai awardee, sebagai penerima beasiswa itu, beasiswa dari LPDP jauh lebih bagus. Dalam hal seperti ini, kita nggak berbicara tentang nominalnya ya. Nominalnya insya Allah nanti akan kita bahas di beberapa pertemuan berikutnya. Tapi kita bahas tentang ketepatan uangnya cair. Ya. Kalau LPDP itu, uangnya itu cair tepat waktu. Ya. Jadi kita nggak sampai harus menunggu lama. Tapi kalau beasiswa sebalik, salah satunya tadi, itu kita kadang-kadang harus menunggu sampai 3 bulan. Ya, bayangkan. Oke lah kalau kita di Tulungagung, kalau gaji bulanan kita itu terlambat 3 bulan,
kita masih bisa pakai uang tabungan. Karena mungkin nggak sampai 10 juta 3 bulan. Tapi kalau di luar negeri, gaji kita molor 3 bulan atau 1 bulan saja, itu sudah sangat berat ya. Sehingga kalau ada sisa uang, mohon untuk di-save, ditabung. Tapi kalau seandainya tidak ada tabungan, jangan khawatir. Kita itu kalau di luar negeri itu sangat guyup ya. Jadi dengan teman itu kita sangat guyup. Jadi pasti akan ada banyak teman yang mau menolong kita. Karena toh mereka tahu bahwa uang kita memang tersendat. Itu biasa. Di luar negeri itu kadang-kadang tersendat uang kita. Sehingga pasti banyak teman-teman kita yang akan, oke, kamu sekarang pakai uangku dulu. Nanti kalau kamu gajimu udah turun, baru akan silakan kamu bayar. Itu juga nggak masalah. Saya pun dulu pernah mengalami seperti itu. Ya. Karena beberapa kali misalkan keluarga di Indonesia butuh uang sehingga kita kirim semua ke Indonesia, tapi ternyata di sana gaji kita terlambat. Tapi secara utuh LPDP itu tidak atau hampir tidak pernah terlambat. Nah, untuk Kemenak dan Kemenak dan Kemendikbud itu seringkali saya sering dengar uang atau gaji bulanan kita itu cairnya itu agak terlambat ya. Jadi sering tersendat ya. Jadi kalau kita ngomong tentang kesenjangan antara beasiswa dari LPDP dengan beasiswa yang lain, saya bisa bilang bahwa masalah tadi ketersendatan itu sering terjadi di beasiswa yang non LPDP. Kurang tahu kalau sekarang mungkin sudah ada perbaikan, tapi setahu saya apa-apa yang berkaitan dengan pemerintah itu memang sudah lumrah uang cairnya itu tersendat ya, karena memang ada mekanisme keuangan negara yang memang membuat hal itu terjadi ya. Jadi mungkin kesenjangannya seperti itu. Tapi kalau dalam hal yang lain tidak usah khawatir Mas, karena secara uang pasti cair ya, pasti cair. Bedanya hanya ada keterlambatan sedikit atau agak banyak ya. Tapi kalau kita sebagai anak UIN, ya pastinya kita punya background kesantrian misalkan, kita punya background kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama keagamaan dan pastinya dengan Kemenak, maka tentunya melamar beasiswa LPDP yang Kemenak itu pastinya juga akan lebih besar peluangnya ya. Atau kayak tadi misalkan Mas Iqbal yang punya background pencaksilat, kita tahu pencaksilat merupakan budaya kita di Indonesia, maka melamar beasiswa yang berkaitan sama budaya tadi juga akan memperbesar peluang Mas Iqbal untuk mendapatkan beasiswa setempat ya. Jadi mohon disesuaikan dengan profilnya masing-masing. Kalau teman-teman yakin beasiswa Kemenak lebih bagus untuk teman-teman, maka ya itu tadi. Beruntunglah kita sekarang ini punya banyak pilihan, jadi jadi tidak usah khawatir. Mungkin seperti itu Mas Puji. Tapi sebisa mungkin lamar semuanya ya. Oke lah, LPDP sekarang melarang kita sebagai pelamar untuk melamar beasiswa lain di waktu yang sama. Itu tidak boleh. Tapi beasiswa yang lain itu tidak membatasi. Jadi di waktu yang sama teman-teman bisa melamar ke Australia, melamar ke Amerika, melamar ke Eropa. Kirim sebanyak-banyaknya, kirim kail sebanyak-banyaknya. Bisa jadi dari 10 kail yang kita tebarkan, mungkin nanti akan ada 1 atau 2 yang nyantol ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan terlalu pede untuk melamar hanya 1 beasiswa saja, karena waktu itu sangat berharga. Jadi selama 1 tahun kalau bisa teman-teman sebar aplikasi sebanyak-banyaknya. Toh mungkin kalau semua dokumen teman-teman sudah siap, insya Allah nggak butuh waktu lama untuk mengirimkan lamaran ke banyak beasiswa secara sekaligus. Ini waktunya tinggal 1 menit. Mungkin nanti kita akan off lagi. Jadi kalau ini masih ada 1 pertanyaan, jadi kalau off kita silakan teman-teman rejoin lagi. Yang terakhir dari Mbak Mahda. Nah, jadi beasiswa lain Pak, saya ingin ke Thailand misalkan. Tetap ya, Thailand, Cina itu biasanya kalau teman-teman punya sertifikat bahasa Inggris itu bisa diterima. Tapi untuk negara Cina, karena mereka sangat proud dengan kecinaannya. Jadi beberapa beasiswa Cina itu cukup dengan kalau teman-teman punya keahlian bahasa Cina, itu sudah cukup. Ya, intinya di negara manapun kalau teman-teman menguasai bahasa setempat, itu akan menambah peluang teman-teman untuk mendapatkan beasiswa ke tempat yang bersangkutan. Karena walau bagaimanapun di keseharian kita akan ngomong dengan bahasa setempat. Di Thailand dengan bahasa Thailand, di Cina dengan bahasa Cina, bahkan
Ya, ini pertanyaan bagus dari maaf, ada pertanyaan bagus dari Mbak Mahda ini. Ini poin terpenting yang ingin saya sampaikan ke teman-teman ya. Karena banyak scam, jadi teman-teman harus hati-hati. Mas Iqbal, saya masih belum bisa share. Iya, Pak. Iya, matrun Mas. Kita agak melot sedikit ya, nggak apa-apa ya. Silakan teman-teman yang memang ada kesibukan bisa bisa undur diri. Bagi teman-teman yang masih ada waktu, kita bisa sedikit untuk menyelesaikan pertanyaan dari Mbak Mahda ini. Sudah bisa share screen, Mbak. Terima kasih Mas. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Mahda. Ada banyak program pertukaran pelajar ya, yang katanya beasiswa penuh ya, tapi ternyata di akhir-akhir tetap disuruh bayar, yaitu lumrah. Itu masalah umum, karena kebanyakan mereka itu sekedar hanya penyelenggaranya itu sekedar hanya mencari keuntungan. Padahal kalau fully funded itu atau fully funded, yaitu biaya penuh, itu seharusnya kita sebagai awardee atau penerima itu tidak perlu bayar sedikit pun. Yang biasanya sering kali ya kalau ada istilah yot-yotan atau ada istilah pertukaran pelajar muda, itu kalau teman-teman diminta untuk bayar lagi, mending nggak usah ikut ya, karena berarti itu nggak ada bedanya dengan jasa travel ya. Karena banyak, ketika dulu misalkan saya waktu di Tokyo, ketika saya sedang bertugas sebagai perwakilan dari PPA itu kayak PPI. PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia ya, jadi kayak himpunan ya, kayak himpunan mahasiswa, atau kayak IKHIMBI lah, atau kayak BEM, mungkin BEM yang lebih tepat. Jadi waktu itu kita tuh tiba-tiba dapat WhatsApp atau saya lupa, atau BBM waktu itu. Jadi tiba-tiba ada segerombolan mahasiswa dari Indonesia itu yang lontang-lantung di sana karena ternyata penyelenggara pertukaran pelajarnya itu nggak bertanggung jawab, sehingga mereka yang sudah terlanjur datang ke Jepang pakai biaya mereka sendiri, ya mau nggak mau kita tampung. Jadi ditampung. Jadi misalkan hari ini yang bertugas menampung adalah perwakilan dari himpunan mahasiswa prodi Tadris Biologi, kemudian besok ditampung oleh Tadris Kimia misalkan. Karena bersifat spontan, kita sebagai perwakilan PPI itu tidak dapat informasi sebelumnya, tapi kita hanya dapat info bahwa ada sekelompok orang Indonesia yang ditinggalkan oleh pengelolanya, sehingga kita sebagai orang Indonesia, sesama Indonesia, mau nggak mau harus membantu ya. Oleh karena itu, kalau memang ada program pertukaran pelajar dan teman-teman masih diminta biaya, selama biayanya itu masih masuk akal, oke lah. Misalkan teman-teman dapat pertukaran pelajar ke Malaysia dan teman-teman hanya diminta misalkan 1 juta, lihat track recordnya penyelenggara apakah bagus atau tidak. Kalau bagus, ikut nggak masalah. Toh dihitung-hitung, kalau teman-teman berangkat ke sana dengan biaya sendiri, 1 juta nggak akan cukup. Teman-teman pasti butuh 5 juta ke atas. Jadi kalau seperti itu, oke lah. Mungkin beasiswanya adalah separuh, parsial. Tapi kalau teman-teman disuruh misalkan ke Malaysia atau misalkan ke Italia, tapi teman-teman diminta mengumpulkan dana 30 juta, maka teman-teman mending nggak usah ikut ya. Karena kalau punya 30 juta, mending teman-teman berangkat sendiri ke sana dengan biaya pribadi. Teman-teman bebas mau ngapain aja di sana ya. Karena teman-teman juga harus tahu bahwa membuat konferensi internasional di luar negeri itu gampang. Sama pula kayak di Indonesia. Kalau teman-teman, misalkan teman-teman HMPS, misalkan Mas Ahmad mau bikin konferensi internasional di Indonesia, tinggal kita sewa hotel yang biayanya itu nggak mahal-mahal amat ya. Anggaplah 5 juta. Kemudian dengan embel-embel konferensi internasional, Mas ngundang dari Malaysia, Mas ngundang dari Singapura, itu juga sudah sama dengan konferensi internasional ya. Banyak sekali dosen-dosen kita Indonesia yang ketipu juga seperti itu. Dengan dalih mereka, oke, saya mau ke Jepang untuk konferensi internasional. Ternyata ketika saya datangi tempatnya, ternyata konferensinya itu hanya satu ruangan kecil, hanya 20 orang. Dan memang itu konferensi yang nggak berkualitas bagus ya. Jadi jangan dengan mudah tertipu dengan embel-embel konferensi internasional, pertukaran pelajar internasional atau apapun itu, karena sangat mudah membuat hal semacam itu. Masih beruntung kalau penyelenggara teman-teman itu nggak lari, ya, tapi banyak kasus mereka lari. Ya. Jadi intinya kalau memang teman-teman nanti butuh konsultasi, Pak, saya dapat program ini, Pak, saya tertarik untuk berangkat misalkan ke Swiss ya, atau teman-teman nanti tertarik, Pak, saya mau summer school
sekolah musim summer, yaitu bulan Juni sampai Desember, atau bulan biasanya bulan Mei sampai bulan Juli. Pak, saya mau ke sana, katanya Valivandit, apakah benar itu? Teman-teman bisa tanya langsung di grup, nanti insya Allah akan saya jawab kalau saya memang tahu tentang informasi seperti itu ya. Yang saya tahu ada banyak program Valivandit untuk summer ya, misalkan tadi ke Arab Saudi ya. Jadi bisa teman-teman lamar. Kemudian ke Vienna, Austria, itu juga teman-teman bisa lamar. Kemudian juga bisa teman-teman intinya banyak negara yang bisa teman-teman kunjungi hanya untuk magang 6 bulan dan full, benar-benar full ya. Atau kadang-kadang ada beasiswa magang yang teman-teman bisa ambil, tapi tiket pesawatnya harus tanggung sendiri. Itu masih nggak masalah ya, karena kalau tiket pesawat tidak terlalu mahal. Yang mahal itu biasanya biaya untuk sewa rumah selama teman-teman berada di sana ya. Terakhir, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lain, saya tutup ini. Jadi kalau teman-teman ingin magang selama 1 semester, teman-teman saya sangat rekomendasikan ke sini karena teman-teman bisa umroh ya. Jadi di kampus ini teman-teman itu liburnya adalah hari Jumat dan hari Sabtu. Jadi Jumat, Sabtu libur kuliah, Minggu masuk kuliah. Teman-teman bisa ikut program 1 semester, full ditanggung mulai dari tiket pesawat, asuransi sampai tiket pulang ditanggung. Dan teman-teman harus tahu jarak dari kota, yaitu ini kampusnya itu di Tual, di pinggir pantai, bagus sekali pemandangannya. Dan untuk dapat mencapai Mekah, itu teman-teman hanya perlu menempuh jarak sekitar 180 km. Ya, dan nggak usah khawatir, Pak, jauh Pak itu Pak. Ya, nggak usah khawatir, toh kita nggak bayar. Karena kampus setiap hari Jumat menyediakan bis gratis yang bisa teman-teman peroleh, gunakan secara gratis untuk ke Mekah. Setiap minggu teman-teman bisa setiap hari Jumat teman-teman bisa sholat Jumat di Mekah. Ya, selama teman-teman berada di sana. Jadi teman-teman bisa umroh hampir setiap pekan. Ya. Atau Pak, saya nggak bisa Jumatan karena nggak nutut. Nggak masalah, teman-teman bisa tetap hari Jumat malam sudah tiba di sana. Dan nanti hari Sabtu pagi balik lagi ke kampus. Jadi hari Minggu teman-teman bisa kembali ke kegiatan seperti semula. Ke Madinah. Ke Madinah agak jauh karena teman-teman perlu jaraknya sekitar 2 kali lipat ke Mekah. Tapi nggak usah khawatir juga, setiap 2 minggu sekali kampus menyediakan bis gratis untuk teman-teman bisa berangkat ke Madinah. Bedanya apa? Kalau ke Madinah karena jaraknya sangat jauh, teman-teman butuh waktu yang lebih panjang untuk mencapai Madinah, sehingga biasanya teman-teman harus menginap di hotel. Ya, hotelnya bayar sendiri, tapi insya Allah dengan uang sakunya insya Allah cukup, bahkan sisa-sisa. Ya. Pengalaman dari teman yang saya sharing, ini saya ngomong ini karena saya sangat the next destination atau tujuan saya berikutnya adalah Arab Saudi. Karena saya tahu banyak tentang Arab Saudi, saya sangat tertarik dan saya sangat berdoa, saya berharap semoga teman-teman juga ada yang tertarik ke sana. Ya, karena tadi niatnya adalah untuk umroh dan haji ya. Jadi kalau teman-teman kuliah S3 di sana dalam waktu 4 tahun, 5 tahun, insya Allah pasti ada kesempatan untuk haji di sana ya. Jadi ini kesempatan teman-teman, nggak usah khawatir masalah biaya. Kalau kampus ini memang kampus yang sangat luar biasa ya. Ya, jadi itu mungkin dari saya. Kalau memang monggo saya tunggu dulu. Kalau memang tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Kalau seandainya ada pertanyaan, maka insya Allah akan saya jawab untuk pertanyaan yang terakhir ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Yanuba Nabila. Iya Mbak, untuk kalau bisa kita kalau mau melamar beasiswa ke luar negeri atau dalam negeri, usahakan dari kampus yang terakreditasi. Dan alhamdulillah kampus UIN 1 kita, khususnya Tadris Biologi, itu sudah masuk kalau nggak salah B ya. Jadi sudah cukup untuk melamar beasiswa. Jadi tidak usah khawatir kalau teman-teman lulus dari Tadris Biologi kita, maka teman-teman bisa saya pastikan teman-teman sudah bisa melamar beasiswa lanjutan dengan ijazahnya teman-teman ya. Pastinya kita juga harus selalu berdoa supaya supaya akreditasi kampus kita terus meningkat karena dengan meningkat maka memudahkan kita untuk melamar beasiswa berikutnya. Tapi nggak usah khawatir karena banyak lulusan dari kampus-kampus yang non sewu kualitasnya itu sangat terbatas, jauh lebih kurang kompetitif dibandingkan kampus kita. Itu mereka juga keterima. Karena lagi-lagi yang terpenting itu nilai kita sebagai perorangan ya. Kampus kita itu adalah kampus yang mendidik kita. Tapi seberapa jauh kita terdidik itu adalah tergantung kitanya ya. Jadi intinya jangan khawatir dan beruntunglah kita, bersyukur alhamdulillah
kita kuliah di Tadris Biologi UIN 1, yang mana sudah sangat cukup bagi kita menggunakan ijazah yang nanti akan kita dapatkan untuk melamar beasiswa lanjutan. Jadi kalau pertanyaan dari Mbak Yanuba tadi, tidak usah khawatir, bahkan luar negeri pun tidak masalah. Kalau saya tidak salah, ada kakak tingkat kita yang saat ini, kakak tingkat kita dari Tadris Biologi yang saat ini sudah kuliah di Jepang, ya, di Hiroshima. Ya, jadi silakan teman-teman, kita sudah punya kakak tingkat yang berangkat ke sana, jadi tidak perlu khawatir. Insya Allah kita cukup. Kalau teman-teman lulus dari berdoa, ya, terutama kalau teman-teman yang masih semester 2, insya Allah nanti lulus, nanti sudah menjadi A, amin, ya Rabbal Alamin, maka insya Allah pastinya bisa kita gunakan untuk melamar beasiswa lanjutan. Ya. Kemudian pertanyaan dari Mbak Viela terakhir, untuk beasiswa Ajinomoto apakah hanya untuk pelamar yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang tersier dan ilmu pangan saja? Tidak, ya, tidak Mbak. Intinya adalah seberapa pandai panjenengan sebagai calon penerima beasiswa itu bisa menghubungkan dengan Ajinomotonya. Yang saklek dari Ajinomoto itu hanya list kampusnya. Jadi kalau Mbak Viela, kalau nggak salah ya, Mbak Viela kuliah di Jepang, jadi hanya negara Jepang ya, Ajinomoto hanya mau mendanai ke Jepang. Jadi kalau Mbak kuliah ke Jepang dan mau kuliah di bidang yang non pangan, misalkan mau kuliah di biologi murni misalkan, itu bisa. Intinya ketika diwawancara, Mbak harus bisa menjelaskan bahwa kenapa kok Ajinomoto harus membayar saya, kenapa Ajinomoto harus mendukung saya. Kalau Mbak jawabannya memuaskan, maka jangan khawatir, Ajinomoto pun akan mendukung kuliahnya Mbak. Hanya saja Ajinomoto itu saklek hanya mendanai mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang kuliah di kampus-kampus tertentu di Jepang. Tidak semua kampus bisa disupport oleh Ajinomoto. Kalau kampus saya dulu di Tokyo itu termasuk kampus yang didanai oleh Ajinomoto. Jadi nanti bisa saya tunjukkan kalau Mbaknya tertarik kuliah dengan beasiswa Ajinomoto, saya bisa sampaikan atau bisa saya tunjukkan kampus mana saja sih yang akan didanai oleh beasiswa Ajinomoto. Ya, jadi seperti itu ya. Insya Allah mungkin seperti itu karena kita sudah sedikit berlebih ya, tidak masalah. Jadi kalau ada pertanyaan silakan teman-teman langsung tanyakan di grup, maka saya akan jawab langsung ketika saya punya waktu ya. Tentunya malam ini saya tidak bisa karena malam ini saya ada peringatan 7 harinya nenek saya meninggal. Tapi insya Allah setiap saya punya waktu luang akan saya jawab langsung ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu hari Sabtu untuk bertanya. Silakan teman-teman bertanya langsung kapanpun teman-teman ingin menanyakan sesuatu. Hanya saja untuk pertanyaan yang berkaitan dengan topik pekan depannya, maka akan saya jawabnya di pekan depannya sehingga nanti semua audiens bisa mendengarkan. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke Mas moderator atau Mas Ahmad atau Mas Iqbal mungkin untuk menutup sesi kita kali ini ya. Monggo. Baik, terima kasih kepada Pak Ihsan yang sudah memberikan motivasi dan juga sudah menjelaskan, menurut saya juga sudah sangat jelas sekali tadi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan juga dari teman-teman juga sudah dijawab. Mungkin mengingat waktu juga sudah mau maghrib, untuk itu sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar agenda ini nanti selama 7 pekan ke depan bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Amin. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada teman-teman semua dan juga kepada Pak Ihsan yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman untuk tetap terus berpartisipasi dalam agenda kita dalam seri ini hingga pertemuan ke-7, semoga membawa manfaat buat kita semua. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Kepada Pak Ihsan saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.